Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat bersama-sama dalam ruang dan waktu yang ruangnya berbeda tapi waktunya sama, tempat masing-masing ruangan. Betul Bapak, betul. Ya, ini adalah mungkin hikmah dari pandemi ini, kita lebih efektif dalam pelaksanaan kegiatan dan lebih banyak bisa mengeksekusi beberapa program-program penguatan. Nah, mungkin ini salah satu yang bisa kita kerjakan ya, kreativitas kita muncul. Hal ini mungkin tidak akan terjadi kalau dalam kondisi normal ya. Kalau kondisi normal ini mungkin bertemu Pak Rektor, Pak Hisar, barangkali kalau kondisi normal kan harus janji-janjian dulu nih Pak, janji-janjian dulu, Bapak, kemudian baru kita waktunya. Tapi dengan kondisi seperti ini dengan mudah kita mengalokasikan waktu, ketika kita waktu ada langsung kita eksekusi, dan ini bisa mempercepat ya proses transformasi ilmu pengetahuan, proses transformasi proses manajemen yang bisa kita kerjakan secara bersama. Nah, memang pada kesempatan ini kami dari Universitas Dharma Andalas melalui Badan Penjaminan Mutu kita sedang giat-giatnya bagaimana meningkatkan mutu pendidikan kita. Nah, salah satu instrumen yang kita gunakan adalah kita maunya audit mutu internal untuk setiap prodi. Ini dapat kita lakukan memang setiap semester, kita lakukan setahun dan setiap tahun ya Bu Lucia, untuk audit mutu internal kita ini salah satu cara bagi kita untuk mendeteksi sebenarnya posisi kita dalam pelaksanaan pendidikan ini sudah seberapa baik ya. Kemudian titik-titik yang sebenarnya kita mengalami kesulitan atau susah kita untuk meningkatkan kualifikasi kita lebih baik lagi, di mana yang harus kita perkuat. Nah, ini juga sebagai bahan kami sebenarnya Bapak untuk bergegas ya untuk mempersiapkan diri, karena tantangan sekarang akreditasi menjadi penting. Jadi ini AMI ini sebagai cikal bakal kita untuk mengevaluasi dan mempersiapkan akreditasi kita nantinya. Nah, barangkali inilah nanti akan terlihat apakah permasalahan kita di kualitas sumber daya dosennya, atau permasalahan kita di manajemennya, atau permasalahan kita yang lebih fokus pada sarana prasarana, atau masalah kita yang lainnya. Nah, sekarang mungkin dengan kondisi yang berbeda dari luring-luring dulu, sekarang kita diberikan kesempatan untuk berinteraksi secara ruang dan waktu yang seperti ini mempermudah kita sebenarnya dalam hal mempercepat, mengakselerasi kualitas pendidikan di universitas kita. Nah, Universitas Dharma Andalas ini adalah universitas swasta. Ini kita dulu STIE Dharma Andalas, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi, didirikan sekitar tahun 1992, kemudian berubah menjadi universitas tahun 2014. Kita ada 13 prodi, dan kita dari awal ini adalah binaan, universitas binaan Ikatan Alumni UNAN. Nah, jadi sebenarnya kita ini adiknya Universitas Andalas, Pak. Jadi Universitas Andalas sebenarnya kita banyak berdiskusi dengan UNAN, kita juga banyak mengkomunikasikan tentang audit mutu internal kita dengan Universitas Andalas juga sering. Nah, tapi pada saat ini kita mencoba melihat perspektif yang berbeda. Sekarang kan dengan perkembangan yang sekarang kita bisa berinteraksi dengan siapa dan kapan saja dengan lebih cepat. Dan selain itu mungkin akreditasi internasional juga sekarang sudah agak mudah kita mengaksesnya. Cuma mungkin itu menjadi sasaran kita jangka panjang. Nah, yang paling penting sekarang adalah kita akan mencoba memberikan pengetahuan dan kemampuan bagi auditor kita. Auditor kita yang akan melakukan audit mutu internal untuk program-program studi. Jadi karena prodi kita itu cuma 13, mungkin auditor kita memang tidak terlalu banyak. Jadi di dalam room kita ini sudah ada berapa orang nih? Ada 21 orang. Jadi inilah nanti yang menjadi perumus dan pelaksana sekaligus mengevaluasi apa hasil dari auditor audit mutu internal kita. Jadi mudah-mudahan pada hari ini dengan kehadiran Bapak Hisar Sirait ini dari Quick&Gi ya Pak ya, School of Business, dari rektor di sana. Mudah-mudahan kita bisa berbagi sharing pengalaman bagaimana kita meningkatkan kualitas audit mutu internal di perguruan tinggi kita di Universitas Dharma Andalas.
Yang selanjutnya mungkin dalam kegiatan ini saya juga mengucapkan terima kasih kepada Badan Penjaminan Mutu kita, BAPEM, yang sudah menginisiasi kegiatan ini. Mudah-mudahan ini akan meningkatkan kualitas pendidikan kita di Universitas Dharma Andalas, memicu segera peningkatan yang kita inginkan. Dan kita minta nanti Bapak Hisar Sirait memberikan narasinya, memberikan penjelasan-penjelasan tentang audit mutu internal ini, sehingga kita dapat meniru dan mencontoh hal yang baik-baik, yang best praktisnya kita dapat, itu yang bisa kita terapkan. Mudah-mudahan cita-cita kita untuk memperkuat akreditasi, untuk memperkuat, dan kita ingin juga direcognize, dikenal sebagai universitas yang kuat dalam penjaminan mutu, mudah-mudahan dapat kita wujudkan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Dengan ini kita buka ya Bu Lucia, dengan ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Agenda acara kita pelatihan peningkatan pengetahuan dan kemampuan auditor AMI di lingkungan Universitas Dharma Andalas secara resmi kita buka. Oke, terima kasih. Saya kembalikan lagi ke Bu Anggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Dr. Dodi yang telah membuka acara kita secara resmi. Acara selanjutnya adalah kata sambutan yang akan diberikan oleh Ketua Badan Penjaminan Mutu Universitas Dharma Andalas kepada Ibu Lucy atau PhD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Dr. Hisar Sirait sebagai narasumber kami. Terima kasih Pak sudah bersedia Pak untuk memfasilitasi kami untuk pelatihan hari ini. Walaupun mudah-mudahan Bapak bisa ke Padang ya Pak, ini semua virtual ya Pak ya. Satu saat kita mudah-mudahan diberi waktu oleh Tuhan Yang Maha Esa ya. Kita boleh Iya bertemu. Pak, mudah-mudahan bisa ke Padang ya Pak ya. Ya. Kemudian yang terhormat juga kepada Pak Dodi sebagai Sekretaris Universitas Dharma Andalas. Kemudian Bapak Ibu Ketua BAPEM Fakultas Ekonomi, kemudian Bapak Auditor di Unida, dan Bapak Ibu Bapak GKM Prodi yang ada di lingkungan Unida. Selamat pagi Pak, salam sejahtera buat kita semua. Untuk pagi ini mungkin saya kata sambutannya hanya untuk menjelaskan sedikit kenapa kami mengadakan pelatihan ini. Nah sebenarnya kami sudah melaksanakan AMI di Universitas Dharma Andalas selama 4 tahun terakhir ini Pak, dari tahun 2017, 2018, 2019, dan 2020. Nah, cuma kami ada perubahan sedikit pada tahun 2019 dan 2020, di mana untuk pelaporan AMI, kami menambahkan rekomendasi dari temuan ketidaksesuaian bagi prodi-prodi yang telah kami audit. Nah, kemudian karena ada perkembangan aturan dari perguruan tinggi yang sekarang sangat pesat-pesatnya ada perubahan-perubahan ya Pak ya. Nah, kami dari BAPEM Universitas mungkin untuk menambah Pak kompetensi kami atau pengetahuan kami dengan aturan-aturan baru tersebut supaya laporan dari AMI kami atau standar dari yang kami buat bisa menjadi lebih baik lagi Pak, sebenarnya seperti itu Pak. Dan kami sudah mengirimkan berkas yang kami punya ke Pak ya Pak ya. Iya sudah Ibu, sudah. Saya sudah juga baca, saya sudah juga pelajari. Ya, jadi sebenarnya tujuannya adalah untuk meningkatkan kompetensi Pak dan pengetahuan auditor AMI di lingkungan Unida Pak. Jadi saya agak perbaikin sedikit tadi. Auditor kami cuma ada 11 orang Pak. 11 orang yang benar-benar ada sertifikat auditornya Pak. Dari 11 orang itu tersebut, dari 7 prodi yang ada di Universitas Dharma Andalas, tapi ada 6 prodi yang belum ada auditornya. Mudah-mudahan tahun ini kita juga akan memberikan pelatihan auditor lagi Pak. Mudah-mudahan ketemu Bapak lagi Pak. Cuma itu yang bisa saya sampaikan Pak. Mudah-mudahan kegiatan ini berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi buat kita semua. Saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Lucy. Audit mutu internal adalah kegiatan kita yang diadakan setiap tahun secara sistematis dan tujuannya adalah untuk memastikan pelaksanaan kegiatan di perguruan tinggi. Bapak, sebagai informasi, hari ini yang menghadiri acara kita adalah Ketua Bapem Universitas dan Sekretaris, kemudian juga kita baru hanya satu fakultas, jadi ada Ketua Bapem Fakultas Ekonomi dan Bisnis beserta Sekretaris, kemudian selain auditor, yang hadir pada hari ini juga GKM, Gugus Kendali Mutu, di 13 prodi, Bapak. Kemudian tadi sudah dijelaskan bahwa kita baru ada 11 auditor, kemudian yang sudah bersertifikat dan sudah lulus adalah baru 10 orang. Kemudian Bapak dan Ibu, narasumber kita adalah Bapak Dr. Insinyur Hisar Sirait MA. Beliau adalah Rektor Institut Bisnis dan Informatika Kiangi. Kemudian pengalaman beliau sangat banyak sekali, di antaranya adalah penanggung jawab lembaga penjaminan mutu, kemudian wakil rektor bidang akademik, kemudian juga pernah sebagai manajemen representatif ISO 9001 pada tahun 2008, ISO 9001 2008, kemudian pengalaman beliau sangat banyak sekali, terutama pada bidang SPMI. Memang benar, tepat sekali. Kita hari ini mengundang beliau sebagai narasumber kita pada hari ini. Tanpa berlama-lama, mari kita persilakan kepada Bapak narasumber kita untuk memberikan mengenai pengetahuan kita tentang pelatihan pengetahuan, peningkatan pengetahuan dan kemampuan auditor audit mutu internal di lingkungan Universitas Dharma Andalas. Kepada Bapak Dr. Insinyur Hisar Sirait, waktu dan tempat disilahkan. Baik, terima kasih Ibu Malse Anggia ya. Selamat pagi Ibu Bapak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali Ibu Bapak boleh menyapa Ibu Bapak di kesempatan yang sangat baik ini, di kesempatan yang indah ini, walaupun kita hanya boleh bertatap layar. Tapi sampai salam kami dari keluarga besar Institut Bisnis dan Informatika Kiangi untuk sahabat-sahabat di UNIDA. Kiranya perjumpaan ini sebagai awal kita ke depan, kita boleh nanti membuat semacam perjanjian kerjasama, gitu Ibu Bapak ya. Kalau berkenan, mohon disampaikan ke Bapak Rektor. Jikalau berkenan nanti kita boleh saling menguatkan di sisi-sisi di mana kita boleh berkolaborasi dalam rangka secara bersama-sama kita menumbuh kembangkan budaya mutu, baik di IBKKG maupun di UNIDA. Harapan saya Ibu Bapak sekalian di tengah-tengah begitu banyak tuntutan, baik yang datang dari internal, yang datang dari eksternal, hanya satu kata kuncinya kolaborasi. Mari kita berkolaborasi di banyak sisi, di masa aspek, sehingga kita saling membangun. Nah, harapan saya begitu Ibu Bapak sekalian, kalau nanti berkenan kita boleh melakukan perjanjian kerjasama ya. Bisa nanti kita dalam proses Tridharma perguruan tinggi, termasuk di dalamnya adalah penjaminan mutu. Ibu Bapak sekalian, izin saya menyampaikan karena waktunya saya hanya menyampaikan 2 jam. Nanti harapan saya Ibu Bapak adalah saya tidak menyelesaikan dulu semua presentasi saya, tetapi jikalau ada di dalam slide yang saya berikan, Ibu Bapak perlu menanyakan, perlu mengkonfirmasi, langsung saja kita buka tanya jawab. Nanti kita buat 1 atau 2 pertanyaan. Yang lainnya nanti akan menyusul di slide-slide berikutnya. Begitu Ibu Bapak ya. Oke. Baik Ibu Bapak sekalian, izin saya share screen. Boleh saya dijadikan co-host dulu supaya saya bisa share screen saya. Sudah Pak, silakan untuk share screen Pak. Oh, sudah. Saya sudah terima. Terima kasih Ibu Bapak. Baik. Ibu Bapak sekalian, apakah Ibu Bapak sudah melihat sekarang yang ada di layar Ibu Bapak sekalian? Saya mengambil judul pada pertemuan kali ini adalah penguatan AMI. Saya sampaikan kata penguatan AMI, kenapa? Karena Ibu Bapak, seperti yang sudah disampaikan ke saya lewat komunikasi WA, UNIDA sudah melaksanakan banyak berulang-ulang siklus audit mutu internal,
sudah memiliki auditor. Oleh karena itu, hari ini kita akan kembali sebetulnya untuk menguatkan sisi-sisi tata laksana audit mutu internal. Dalam rangka apa Ibu Bapak? Dalam rangka kita betul-betul memastikan bahwa siklus SPMI itu PPEPP di tingkat perguruan tinggi, di tingkat UPPS, dan di tingkat program studi itu betul-betul terimplementasi dengan baik. Harapan kita tentunya Ibu Bapak adalah jikalau kita mampu melaksanakan siklus SPM itu secara lengkap, mudah-mudahan dengan komitmen kita bersama, kita akan mampu membawa program studi kita, perguruan tinggi kita itu perguruan tinggi dan program studi yang unggul. Itu Ibu Bapak esensi dasar dari pertemuan kita pada pemaparan ini Bapak Ibu ya. Baik. Saya mulai dulu Bapak Ibu, sederhana saja, adalah tantangan yang harus kita hadapi pada kondisi yang sekarang Ibu Bapak. Ya, saya kategorikan ada 4 tantangan Ibu Bapak. Tantangan yang pertama adalah pelaksanaan tridharma perguruan tinggi. Tantangan yang kedua adalah penjaminan mutu, baik yang sifatnya internal, berupa implementasi secara konsisten sistem penjaminan mutu internal kita, dan memastikan apa yang sudah kita lakukan secara internal itu sinkron, itu harmonis dan selaras dengan penjaminan mutu eksternal, baik itu nanti yang datangnya dari BAN PT maupun dari lembaga-lembaga akreditasi lainnya, Ibu Bapak sekalian. Tantangan kita yang ketiga adalah Merdeka Belajar. Ini memang Mas Nadiem telah meluncurkan program ini dan menjadi wajib bagi kita. Kenapa wajib Ibu Bapak? Karena memang itu sudah diatur dalam Permendikbud ya. Permendikbud nomor 3 tahun 2020 sebagai pengganti dari Permendikbud 44 tahun 2015. Ini wajib Bapak Ibu Merdeka Belajar. Oleh karena itu Ibu Bapak ini tantangannya harus segera kita lakukan. Tadi Pak Dodi menyampaikan, Sekretaris Universitas menyampaikan, sekarang kita tantangan yang keempat adalah sama internasionalisasi perguruan tinggi dan program studi. Harapan kita Ibu Bapak seperti ini. Jadi sebetulnya kalau saya menyampaikan semacam bukan brainstorming, sebetulnya adalah dalam rangka penyegaran penjaminan mutu ini sebetulnya Bapak Ibu. Jadi ada 4 hal yang harus kita segera sikapi secara cepat, respon secara cepat untuk mampu membawa perguruan tinggi kita. Nah, dari 4 tantangan ini Bapak Ibu, kita hanya fokus kepada tantangan nomor 2, yaitu penjaminan mutu, baik itu SPMI maupun SPMI. Yang lainnya Bapak Ibu, pertemuan-pertemuan berikutnya kita diskusi-diskusi saja Bapak Ibu ya. Tidak usah terlalu formal, nanti Ibu Bapak boleh apa sih program Merdeka Belajar, bagaimana kita mempromosikan program Merdeka Belajar, bagaimana memastikan penjaminan mutu dari Merdeka Belajar, dan bagaimana dampaknya terhadap perubahan dokumen SPMI kita setelah ada Merdeka Belajar. Itu nanti bisa kita bahas untuk pertemuan-pertemuan berikutnya. Ibu Bapak sekalian, sekedar untuk mengingatkan kita kembali, menyegarkan kita kembali bahwa ada 6 sebetulnya aspek yang harus kita kuatkan dalam implementasi SPMI jikalau kita memang betul-betul ingin memastikan bahwa proses penumbuh kembangan budaya mutu di UNIDA itu akan berjalan dengan baik. Kalau kita bicara mengenai penumbuh kembangan budaya mutu, sebetulnya itu bicara mengenai bahwa harus terjadi transformasi di dalam pola pikir kita, pola sikap kita, pola tindak kita, yang semuanya bermuara kepada kepastian penjaminan mutu. Kalau penjaminan mutu kita maknai dengan SPMI, berarti adalah sederhana saja. Pola pikir dari seluruh stakeholders itu harus berpola pikir SPMI. Itu apa? PPEPP. Pola sikap kita juga untuk melakukan sesuatu terkait dengan kapasitas dan kapabilitas kita di masing-masing bidang itu harus bersikap PPEPP. Dan tindakan kita Ibu Bapak, tindakan kita harus betul-betul memastikan bahwa kita itu adalah bagian yang sangat strategis untuk pengembangan UNIDA melalui apa? Tindakan kita selalu taat ajas, patuh terhadap PPEPP. PPEPP yang mana adalah PPEPP atas standar pendidikan tinggi yang telah ditetapkan oleh UNIDA. Begitu Ibu Bapak sekalian. Nah, oleh karena itu Ibu Bapak, saya selalu menyampaikan di banyak pertemuan ada 6 hal yang harus kita pastikan. Yang pertama adalah penguatan komitmen. Komitmen di sini dimaknai bahwa adalah kita harus secara bersama-sama
untuk bisa memastikan PPEPP itu berjalan dengan baik. Siapa yang harus berkomitmen? Yayasan, manajemen, pimpinan, semua elemen di dalam manajemen harus berkomitmen untuk mem-PPEPP-kan SPMI. Dosen juga di dalamnya, tenaga kependidikan, tenaga administrasi, bahkan tenaga penunjang, Ibu Bapak, mahasiswa. Itulah dari pemangku kepentingan internal kita. Dari pemangku kepentingan eksternal juga kita harapkan hal yang sama. Lulusan kita, mitra kerjasama kita, pengguna lulusan kita, itu Ibu Bapak. Itu yang pertama. Yang kedua adalah saya selalu menyampaikan setelah ada komitmen, itu harus diikuti dengan harus ada lembaga, harus ada organisasi yang mengelola. Organisasi yang memastikan bahwa proses PPEPP itu berjalan dengan baik. Siapakah dia, Ibu Bapak? Tentunya kita semua, mari kita segarkan, ada ARAS organisasi SPMI. Ada di ARAS perguruan tinggi, ada di ARAS UPPS, dalam hal ini fakultas, dan ada di ARAS program studi, Ibu Bapak sekalian. Nah, di ARAS perguruan tinggi, di ARAS UPPS, dan di ARAS program studi, UNIDA itu boleh memilih bentuk organisasinya. Bisa independen, bisa embedded, bisa kombinasi di antara independen dan embedded. Nah, dalam rangka Ibu Bapak memastikan proses implementasi SPMI itu kelaziman yang berlaku selama ini adalah di tingkat perguruan tinggi. Saya kalau boleh saya inspirasi, saya memberikan saran dari beberapa percakapan saya dengan para asesor gitu ya. Mereka sebetulnya memiliki pandangan yang sama bahwa kalau boleh di tingkat perguruan tinggi itu independen. Nah, independen. Nanti terserah apakah namanya adalah lembaga, apakah badan atau pusat, itu Bapak Ibu. Nah, di tingkat UPPS sebetulnya adalah kalau kita merujuk kepada kewajiban kita, ambil contoh secara pragmatis di dalam proses IAPS sebetulnya yang diminta adalah ada lembaga formal di level UPPS, ada lembaga formal. Nah, banyak orang yang menyatakan, katakanlah menjadi penjaminan mutu level UPPS, penjaminan mutu level fakultas. Ada orang bilang adalah GKM, gugus kendali mutu boleh. Apa saja namanya, tidak menjadi masalah bagi kita. Yang penting adalah ada organisasinya. Organisasi itu nanti yang harus kita pertanggungjawabkan. Menjadi indikator kinerjanya adalah yang pertama, bentuknya harus jelas, organnya harus jelas, kelengkapan organisasi dan termasuk fungsinya harus jelas. Apakah nanti Ibu Bapak di level UPPS itu embedded atau independen, yang penting adalah 4 aspek ini harus mampu kita buktikan Ibu Bapak sekalian. Nah, di level program studi Ibu Bapak, kalau Ibu Bapak mau membentuk independen boleh, mau mengembedetkan boleh. Yang paling penting adalah Ibu Bapak ada dokumen formal yang menunjukkan bahwa di level program studi itu memang ada organisasi yang mengelola penjaminan mutunya. Itu Ibu Bapak sekalian. Itu dari sisi organisasi. Jadi nanti kalau Ibu Bapak melakukan reakreditasi, bukan hanya secara administratif, UNIDA punya organisasi, tetapi harus bisa dibuktikan atas 4 hal yang saya sebutkan. Setelah itu Bapak Ibu, setelah itu ada, maka penguatan berikutnya itu adalah kelengkapan dokumen SPMI itu sendiri. Nah, kalau saya katakan kelengkapan sebetulnya Ibu Bapak ada beberapa arasnya. Dimulai dari aras yang paling bawah itu ketersediaan. Jadi kalau Bapak Ibu nanti adalah UNIDA baik di UPPS maupun di perguruan tinggi Bapak gitu ya. Kalau selalu ditanyakan ketersediaannya dulu. Nah, jikalau ketersediaan itu Ibu Bapak sudah bisa kita buktikan, maka sebetulnya tidak cukup hanya tersedia. Apakah tersedia itu sudah cukup memastikan bahwa implementasi SPMI itu akan berjalan dengan optimal? Efektivitas SPMI-nya sudah terjamin atau tidak? Oleh karena itu, kalau sudah tersedia, nanti mohon
BPM dari UNIDA ini memastikan ketercukupannya. Ketercukupan. Setelah sudah cukup Bapak Ibu, berarti adalah kita harus berpikir berikutnya. Apakah dokumen yang sudah dipastikan ketercukupannya itu sudah dimutakhir atau tidak? Berarti kita perhatikanlah ketermutahiran dokumen SPMI-nya kita. Itu artinya apa? Dokumen yang kita miliki itu harus sudah mengakomodir perubahan-perubahan, baik itu yang datang dari internal maupun yang datang dari eksternal, Ibu Bapak sekalian. Contoh, sebagai singkat saja contoh. Dengan adanya Permendikbud nomor 3 tahun 2020 di pasalnya yang 15 sampai pasalnya yang ke-18 yang mengatur tentang merdeka belajar, maka otomatis Bapak Ibu dokumen SPMI kita berubah. Dokumen kebijakan SPMI akan berubah karena kita harus mengakomodir adanya kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Manualnya otomatis akan berubah. Standarnya harus bertambah. Standarnya tidak cukup hanya menambahkan di dalam standar proses pembelajaran. Kalau saya boleh menginspirasi, alangkah indahnya, alangkah eloknya jika Merdeka Belajar itu diwujudkan dalam bentuk penambahan standar baru. Berkaitan dengan Merdeka Belajar, itu minimal ada 7 standar baru yang harus kita persiapkan. Itu namanya ketermutahiran, Ibu Bapak sekalian. Tentunya nanti adalah formulir-formulirnya juga akan berubah. Saya kembali lagi kepada tantangan tadi Merdeka Belajar. Maka otomatis kita harus menciptakan formulir-formulir baru. Formulir yang membuktikan ada perencanaan Merdeka Belajar. Ada pelaksanaan Merdeka Belajar. Ada pemantauan pelaksanaan Merdeka Belajar. Ada evaluasi atas pelaksanaan Merdeka Belajar. Ada pelaporan atas proses Merdeka Belajar dan harus ada juga pertanggungjawabannya. Itu Ibu Bapak sekalian. 5 siklus pelaksanaan setiap kegiatan itu membutuhkan formulir-formulir Ibu Bapak. Maka formulir kita harus ditambah supaya bisa menangkap tantangan terkait dengan Merdeka Belajar. Setelah itu Bapak Ibu, setelah dokumen itu sudah tersedia, sudah cukup, sudah mutakhir, pertanyaan berikutnya adalah apakah dokumen tersebut itu bisa diakses atau tidak. Jadi ada keteraksesan Ibu Bapak sekalian. Jangan misalnya Ibu Bapak bahwa semua dokumen itu, dokumen standar kita itu, dokumen SPMI, saya katakan secara umumnya, dokumen SPMI itu hanya ada di penjaminan mutu. Padahal sebetulnya adalah konsep dasarnya kan sederhana. Kalau kita bicara standar Ibu Bapak sekalian, kan demikian konsepnya. Tuliskan apa yang akan Anda kerjakan, dan kerjakan apa yang sudah Anda tuliskan, laksanakan dan pertanggungjawabkan. Itu sebetulnya. Oleh karena itu Bapak Ibu, standar itu sendiri kan sebetulnya adalah perintah kita kepada unit atau kepada bagian atau kepada bidang untuk melaksanakan. Itu standar. Maka mereka mestinya harus memiliki akses. Mereka harus memiliki dokumennya supaya apa? Supaya mereka tahu apa yang harus mereka kerjakan. Nah, saya selalu menyarankan Ibu Bapak menginspirasi minimal Bapak Ibu ada namanya internal open access. Jadi keterbukaan akses secara internal. Jadi nanti Bapak Ibu di dalam websitenya Badan Penjaminan Mutu, Bapak Ibu ya, Badan Penjaminan Mutu yang UNIDA miliki, itu harus ada satu dengan dokumen. Mudah-mudahan demikian. Saya belum sempat mengecek websitenya penjaminan mutu dari UNIDA. Harapan saya itu sudah ada. Sehingga Ibu Bapak, maksud saya adalah pihak internal yang terlibat dalam proses implementasi SPM itu memiliki akses. Nah, setelah kita punya dokumen Bapak Ibu, itu dokumen ya harus menjadi pedoman, harus menjadi rujukan dari setiap orang untuk melakukan sesuatu. Berarti dia melaksanakan Bapak Ibu. Jadi sudah masuk kepada siklus kedua dari SPM itu adalah pelaksanaan SPM. Kalau dari nomor 3 itu baru penetapan Bapak Ibu. Penetapan Bapak Ibu ya. Apa yang harus dilakukan Ibu Bapak? Nah, kebiasaan yang ada yang sudah dilakukan ya, saya kebetulan menjadi ketua tim pakar mutu Lembaga Layanan Dikti
wilayah 3 Jakarta itu kami sudah melakukan yang namanya dengan sosialisasi. Bagaimana sih bentuk sebetulnya pelaksanaan SPMI? Nah, bentuk pelaksanaan SPMI yang sudah kita sepakati di lingkungan L2 Dikti wilayah 3 ya, itu diinspirasi dari apa yang kami lakukan di kampus Institut Bisnis dan Informatika QIKNG adalah setiap tahun di awal semester semua pelaksana standar wajib harus menyusun rencana kerjanya. Namanya dengan rencana kerja semesteran dan rencana kerja tahunan. Itu wajib setiap tahun. Dan itulah sebagai bukti bahwa setiap pelaksana standar merencanakan bagaimana dia cara melaksanakan standarnya. Selama proses berjalan, Ibu Bapak, selama 1 semester, kalau memang standarnya prosesnya 1 semester, atau 1 tahun, jikalau standarnya 1 tahun, maka penjaminan mutu wajib melakukan proses monitoring. Proses monitoring, Bapak Ibu. Proses monitoring. Nah, nanti akan kita lihat proses monitoring itu langsung apa itu tes apa namanya evaluasi diagnostik atau evaluasi formatif gitu Bapak Ibu ya. Nanti kita cek. Nah, di akhir semester atau di akhir tahun akademik si pelaksana standar wajib harus membuat laporan realisasi apa yang sudah dia kerjakan. Apa yang sudah dia kerjakan. Makanya Ibu Bapak, banyak pertanyaan kepada saya di banyak pertemuan gitu ya. Bagaimana sih bentuk P-nya pelaksanaannya, apa yang harus dilakukan? Nah, saya selalu menginspirasi yang 3 tadi Bapak Ibu. Pertama adalah dia harus merencanakan dengan baik apa yang harus dia lakukan sesuai dengan standar yang menjadi tanggung jawabnya. Susunlah rencana kerja semesteran, susunlah rencana kerja tahunan. Setelah itu dilakukan monitoring dan pengendalian oleh siapa? Penjaminan mutu. Dan di akhir, nah semester atau di akhir tahun akademik seperti sampai tadi adalah harus ada laporan realisasi. Jadi kalau ada asesor yang bertanya Ibu Bapak kepada kita, manalah bukti pelaksanaan SPM, yaitu Ibu Bapak buktikan kami telah menyusun rencana kerja, kami telah melakukan pemantauan, dan kami telah melaporkan realisasinya. Itu Bapak Ibu. Itu namanya dengan penguatan pelaksanaan SPM. Setelah itu Bapak Ibu adalah kita masuk ke siklus berikutnya adalah evaluasi dan pelaksanaan SPM. Evaluasi pelaksanaan Bapak Ibu ini bicara dengan bagaimana kita bisa melakukan evaluasi pelaksanaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu apa? Melakukan audit mutu internal. Nah, ini harus konsisten Bapak Ibu. Jadi kalau standarnya adalah standar yang prosesnya 1 semester, maka kita harus melakukan AMI di akhir semester. Contoh misalnya, kalau dia standar proses pembelajaran, dia kan akan berakhir masa pelaksanaan standar proses itu 1 semester. Maka kita harus wajib melakukan evaluasi dengan kegiatan AMI per semester untuk standar yang 1 semester, tadi standar proses. Misalkan kalau di Unida misalkan ada dinyatakan bahwa di pernyataan standarnya misalnya adalah setiap dosen wajib melaksanakan 1 kegiatan penelitian selama 1 tahun akademik. Misalnya kalau demikian pernyataan standarnya, maka standar hasil penelitian itu Ibu Bapak kita evaluasi melalui kegiatan AMI di akhir tahun akademik. Nah, nanti kita akan lihat apa-apa saja yang ini. Jadi fokus kita nanti ke nomor 5 Ibu Bapak. Di nomor 6 penguatan Ibu Bapak adalah mengenai penguatan yang namanya dengan pengendalian pelaksanaan dan juga dengan penguatan peningkatan SPM. Nah, kalau ada nanti Bapak Ibu pertanggungjawaban kita ke pihak eksternal mengenai bukti bahwa kita telah melakukan yang namanya dengan pengendalian, peningkatan SPMI, buktinya yang 1 Bapak Ibu. Apakah kita telah membuat namanya dengan rapat tinjauan manajemen? Di mana rapat tinjauan manajemen itu salah satu diantaranya, seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu Lucy, kalau saya tidak salah mengingat nama ya Ibu Lucy, bahwa harus ada sekarang rencana tindak lanjutnya kita. Nah, Ibu Bapak sekalian, jadi itu hanya sebagai awal saja untuk menghantarkan Ibu Bapak tentang tantangan kita ke depan terkait dengan penguatan SPM-nya kita. Kita nanti akan fokus ke nomor 5. Sebetulnya Ibu Bapak dari beberapa pertemuan-pertemuan yang saya diminta oleh banyak pengelola perguruan tinggi, saya menjelaskan 1 sampai 6 gitu ya, 1 sampai 6 khusus mengenai sisi-sisi yang harus dikuatkan dalam SPMI. Tapi untuk Unida kita fokus ke nomor 5 hari ini. Nah,
Ibu Bapak sekalian, tantangan berikutnya yang harus dipastikan oleh Badan Penjaminan Mutu di UNIDA, ini ada 3 Ibu Bapak. Nah, ini betul-betul sinkron, kemudian selaras dan harmonis dengan kebutuhan jangka pendek kita adalah proses akreditasi. Yang pertama Bapak Ibu nanti adalah penjaminan mutu itu harus bisa memastikan bahwa kita penjaminan mutu memiliki rencana implementasi SPMI. Strateginya seperti apa, kebijakannya seperti apa, keterlibatan pemangku kepentingan seperti apa, bahkan bagaimana mekanisme monitoringnya juga nanti akan disampaikan. Yang kedua Ibu Bapak adalah pelaksanaan penjaminan mutu sendiri yang mencakup seluruh aspek atau bidang yang telah ditetapkan di dalam dokumen kebijakan SPMI-nya kita. Yaitu apa? Harus dipastikan oleh penjaminan mutu melalui pendekatan baru saat ini adalah efektivitas. Efektivitas Bapak Ibu ya, efektivitas keterlaksanaan penjaminan mutu. Yang pasti Ibu Bapak adalah harus bisa kita buktikan bukti dokumen terkait dengan PPEPP. Nah, PPEPP itu ada bukti pelaksanaannya, ada dokumen bukti kinerjanya, tapi tidak boleh berhenti di situ. Harus selalu diikuti dengan upaya tindak lanjut untuk perbaikan yang berkelanjutan. Itu ada yang dikatakan Ibu Lucy, betul sekali. Jadi pertanggungjawaban kita sebetulnya adalah bukan hanya terlaksana SPMI kita, tetapi harus bisa dibuktikan ada upaya konkret di level institusi atau perguruan tinggi, di level UPPS, bahkan di level program studi untuk memastikan selalu ada tindak lanjut untuk perbaikan yang berkelanjutan. Tantangan yang ketiga Ibu Bapak adalah monitoring dan evaluasi. Jadi Ibu Bapak sekalian, nanti kita akan lihat secara lebih detail lagi bahwa pertanggungjawaban kita di dalam proses monitoring dan evaluasi itu Bapak Ibu adalah segala sesuatu yang kita lakukan dalam proses monitoring, dalam proses evaluasi itu harus terstruktur, sistematis, dilakukan secara mandiri, ditindaklanjuti. Nah ini Bapak Ibu nih, ditindaklanjuti. Dan proses menindaklanjuti ini Ibu Bapak dari semua temuan kita itu harus memastikan ada yang sifatnya perbaikan yang berkelanjutan. Ini Ibu Bapak sekalian. Makanya kalau Ibu Bapak nanti menilik lebih detail tentang persyaratan kita untuk bisa mendapatkan nilai 4 di dalam penjaminan mutu itu, salah satu di antara dalamnya adalah proses penjaminan mutu itu harus mengintroduce, harus memperkenalkan atau harus melaksanakan inovasi-inovasi baru di dalam implementasi SPMI. Itu Bapak Ibu. Jadi kita harus mampu sebetulnya Ibu Bapak adalah memetakan risiko-risiko yang akan timbul di dalam proses implementasi SPMI. Nah, makanya dikatakan Bapak Ibu, supaya nilainya itu bagus, nilai 4, itu harus kita menjalankan audit mutu internal itu berbasis risiko. Gitu Bu Bapak. Berbasis risiko. Makanya kan audit based risk gitu ya, berbasis risiko. Nah itu Bapak Ibu, ini tantangannya. Ini tantangan kita. Ayo kita lihat sekarang. Jadi penjaminan mutu di UNIDA harus memiliki 3 hal ini. Rencana implementasinya jelas, efektivitas pelaksanaan penjaminannya jelas, kemudian pelaksanaan monitoring dan evaluasinya itu jelas. Itu Bapak Ibu. Nah, sebelum kita masuk ke sana, izin saya menyampaikan dulu Bapak Ibu hal-hal yang penting harus menjadi perhatian kita sekarang. Ibu Bapak sekalian, mungkin Ibu Bapak sudah mendapatkan informasi yang sama gitu ya. Nah, di Permendikbud nomor 5 tahun 2020 kan sebetulnya Ibu Bapak kita pernah mengalami euforia sementara bahwa ada proses akreditasi yang otomatis Ibu Bapak ya. Ternyata sekarang kita diperhadapkan kembali bahwa selalu akan ada IPEPA ya, harus ada IPEPA. Nah, kalau Ibu Bapak perhatikan IPEPA itu, IPEPA Ibu Bapak sekalian ya, IPEPA itulah ketika kita menuliskan namanya dengan LEK, laporan evaluasi kinerja program studi, Ibu Bapak sekalian, di semua kriteria yang diminta nomor 3 itu bicara mengenai adalah evaluasi. Nah, kalau kita dalam kaitannya dengan IPEPA. Nah, jadi tolong nanti Ibu Bapak penjaminan mutu mudah-mudahan sudah ya, sudah dilaksanakan ya sosialisasi
mengenai persiapan EPEPA, dan harapan saya adalah seluruh program studi secara rutin setiap bulan harus selalu ada pertemuan-pertemuan untuk memastikan bagaimana kesiapan mereka untuk IPEPA. Oke, itu untuk IPEPA. Nah, sekarang bagaimana kalau dia akreditasi, proses akreditasi? Izin saya menyampaikan Bapak Ibu sebagai pengantar sebelum kita masuk nanti ke intinya. Bapak Ibu sekalian, ada perubahan pola penilaian akreditasi yang sebelumnya dengan yang sekarang. Kalau dulu tidak namanya syarat perlu Bapak Ibu, sekarang ada syarat perlu akreditasi perguruan tinggi kita. Artinya demikian Bapak Ibu, walaupun nilai kita 380 misalkan, kalau syarat perlu ini tidak terpenuhi, ya kita nggak bisa dapat unggul. Kalau nilai kita 320 Bapak Ibu, di atas 300 sampai 360 misalnya Bapak Ibu, dari hasil perolehan penilaian kita Bapak Ibu, katakanlah kita dapat 320. Belum tentu kita bisa mendapatkan akreditasi baik sekali kalau syarat perlu tidak kita penuhi. Oleh karena itu Bapak Ibu, saya perlu di bagian awal ini menyampaikan kepada kita semua, mengingatkan kembali sebetulnya adalah ada 4 syarat perlu. 50% dari syarat perlu itu datangnya dari penjaminan mutu. Jadi begitu strategisnya sekarang, Ibu Bapak, penjaminan mutu mulai dari level perguruan tinggi sampai level UPPS. Nah, kita lihat Bapak Ibu. Syarat terakreditasi itu yang nomor 3 dan nomor 4, penilaian sistem penjaminan mutu itu harus lebih besar dari 2. Itu syarat perlunya. Jadi kalau dia kurang dari 2, otomatis tidak terakreditasi. Walaupun nilainya 340 gitu Bapak Ibu ya. Yang keempat, penilaian penjaminan mutu bicara mengenai efektivitas. Itu nilainya minimal harus 2. Nah, ini syarat perlu akreditasi. Jikalau salah satu di antara nomor 1 sampai nomor 4 itu tidak terpenuhi Ibu Bapak, maka perguruan tinggi kita itu tidak akan terakreditasi. Ini saya hanya mengingatkan kembali, ya semua peserta tentunya sudah memahami ini, sudah mengerti. Bahkan barangkali harapan kita UNIDA telah merencanakan langkah-langkah konkret untuk memastikan ini. Ibu Bapak sekalian, kalau kita unggul, bagaimana kalau unggul? Nah, sama Bapak Ibu, ada 4 syarat perlunya. 50% itu datang dari penjaminan mutu. Penilaian sistem penjaminan mutu itu minimal harus 3 nilainya. Penilaian penjaminan mutu efektivitas nilainya juga harus minimal 3. Jikalau salah satu dari butir nomor 1 sampai nomor 4, Ibu Bapak, kita tidak bisa memenuhinya, maka kita tidak akan pernah mendapatkan akreditasi PT kita unggul. Kita hanya dapat mendapatkan baik sekali, meskipun poin kita 390 gitu Bapak Ibu. Kalau ini tidak terpenuhi Ibu Bapak, salah satu di antaranya, maka kita tidak akan bisa memperoleh akreditasi unggul. Kita hanya baik sekali. Bagaimana kalau baik sekali Bapak Ibu? Baik sekali. Nah, sama. Ada 4 juga syarat perlunya. 2 di antara syarat perlu itu datang dari penjaminan mutu. Kalau yang tadi dia untuk unggul, dia poinnya minimal 3. Kalau dia untuk memperoleh baik sekali, poinnya 2,5. Nanti kita lihat apa saja yang akan dievaluasi. Penilaiannya pun harus 2,5. Jikalau sama Ibu Bapak sekalian, salah satu di 4 butir ini tidak terpenuhi, maka perguruan tinggi kita itu tidak akan pernah terakreditasi dengan kategori baik sekali. Ini Bapak Ibu. Apa yang dinilai? Mari sekarang kita lihat. Nah, secara cepat saja. Bagian yang pertama tadi adalah bicara mengenai penilaian sistem penjaminan mutu, Ibu Bapak ya. Penilaian sistem penjaminan mutu. Apa yang dinilai? Yang dinilai adalah ini. Ada 5 aspek yang dinilai di dalam penilaian penjaminan mutunya dia. Yaitu apa? Memiliki organ, memiliki dokumen SPMI, memiliki auditor internal, Bapak Ibu, melaksanakan audit mutu internal yang dibuktikan dengan hasil audit, dan menindaklanjuti hasil temuan AMI berupa bukti tindak lanjut. 5 Bapak Ibu. Inilah 5 indikator kinerjanya yang akan dinilai oleh Ban PT untuk tadi menilai syarat perlu yang tadi Bapak Ibu. Nah, mari sekarang kita cek Bapak Ibu. Kita mulai dari tadi, supaya syarat
perlu terakreditasi, dia kan harus minimum 2. Minimum 2, Bapak Ibu. Berarti UNIDA itu atau perguruan tinggi mana saja di Indonesia itu wajib harus bisa membuktikan bahwa kelima aspek itu betul-betul bisa dibuktikan dengan baik. Organisasi SPMI-nya jelas. Dokumen SPMI-nya kalau bisa tadi sampai dengan keteraksesan, kita buat poinnya. Ada auditor internal yang dibuktikan nanti dengan adanya surat keputusan pimpinan, dalam hal ini rektor, yang mengangkat seseorang itu menjadi auditor internal. Itu buktinya bahwa kita memiliki auditor internal. Pimpinan baru akan boleh mengangkat seseorang menjadi auditor internal jikalau seseorang itu telah dinyatakan memiliki kecakapan, memiliki kapasitas, memiliki kapabilitas untuk melaksanakan audit mutu internal. Kelayakan yang tadi diperoleh dari mana? Seseorang itu harus mengikuti pelatihan. Pelatihan audit mutu internal. Dan dinyatakan lulus. Jadi Bapak sekalian, banyak pertanyaan ke saya. Pelatihan itu meluluskan auditor enggak? Tidak. Tidak meluluskan auditor. Pelatihan itu hanya melatih seseorang supaya memiliki sikap, pengetahuan, keterampilan untuk melaksanakan audit mutu internal. Yang menentukan dia boleh diangkat atau tidak diangkat menjadi auditor itu adalah pimpinan perguruan tinggi. Saya kembali mengingatkan Ibu Bapak di penjaminan mutu, ayo setiap tadi yang sudah ada berapa tadi 10 apa 11 tadi Bapak Ibu ya? 11 auditor internal itu tolong nanti SK pengangkatan oleh Bapak Rektor itu disimpan dengan baik Ibu Bapak ya. Karena itu tanda buktinya kita. Nah, mari sekarang kita cek Bapak Ibu. Kalau kita mau tadi adalah unggul, itu kan minimum 3. Maka apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu? Selain 5 aspek yang dinilai itu, harus dipastikan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi itu harus mampu membawa minimal daya saing nasional. Artinya Ibu Bapak apa? Semua pernyataan-pernyataan isi kita di dalam dokumen standar, semua indikator capaian kita yang dituangkan di dalam standar itu harus mampu membawa UNIDA berdaya saing nasional. Baik dari secara kuantitas maupun secara kualitas. Dan harus dipastikan apa yang sudah ditetapkan di dalam standar pendidikan tinggi itu harus melampaui standar nasional pendidikan tinggi dan menjamin pengelola perguruan tinggi itu mampu menumbuh kembangkan budaya mutu. Melalui apa? Melalui adanya transformasi dalam pola pikir, pola sikap, dan pola tindak yang berorientasi penjaminan mutu. Itu Bapak Ibu. Kalau kita ingin lebih dari 3 Bapak Ibu, lebih dari 3 Ibu Bapak, bahwa kita bisa membuktikan 5 aspek itu, dan standar pendidikan tinggi yang kita tetapkan itu melampaui SNDikti, dan mampu membawa perguruan tinggi itu memiliki daya saing internasional. Itu Bapak Ibu. Makanya Ibu Bapak, kalau yang unggul itu, kalau saya melihat ya, di IAPT 3,0 gitu ya, dan di IAP 40 itu selalu ada di situ Bapak Ibu yang namanya dengan bernuansa internasional. Maka tadi terima kasih untuk Pak Dodi, Sekretaris Universitas untuk mengingatkan kita di sana. Maka kita harus melakukan sekarang perubahan paradigma berpikir kita, tidak hanya kerjasama kita itu di level nasional, gitu ya. Harus kita coba ke level internasional. Tapi Bapak harus diingat bahwa di dalam proses penilaian BAN-PT, MOU itu tidak menjadi bukti kerjasama. Minimal Bapak Ibu di PKS, perjanjian kerjasama. Alangkah baik lagi kalau nanti bukti dokumennya adalah laporan realisasi pelaksanaan kerjasama. Itu Bapak Ibu sekalian.
Nah, clear Bapak Ibu ya. Jadi bagaimana kita bisa memastikan? Jadi ada 5 organ, ada 5 aspek yang harus kita bisa pertanggungjawabkan melalui bukti-bukti yang benar tentang 5 hal itu. Mengenai efektivitasnya Bapak Ibu dinilai seperti ini. Ketersediaan bukti yang sahih terkait praktik baik pengembangan budaya mutu, itu Bapak Ibu harus ada melaksanakan rapat tinjauan manajemen. Jadi benar tadi kata Ibu Lucy. Dengan paradigma yang baru sekarang, setiap kita melaksanakan AMI tidak berhenti hanya sampai selesai melaksanakan AMI, tapi harus memastikan ada RTM. Di dalam RTM itu sendiri Bapak Ibu, nah ini dia Bapak Ibu. Nah, mari kita sekarang ngecek. Harus membahas 7 aspek. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu Bapak Ibu. Nomor 7 saya ambil rekomendasi untuk peningkatan. Di situ dia Bapak Ibu. Nah, mari sekarang kita cek bagaimana penilaiannya. Kalau perguruan tinggi itu Bapak Ibu tidak memiliki bukti sahih, dia melakukan RTM. Tetapi RTM yang dia lakukan itu Bapak Ibu tidak bisa dibuktikan ke-7 unsur itu, Ibu Bapak itu nilainya hanya 2. Kalau tidak melakukan RTM itu nilainya 1, berarti kita perguruan tinggi itu pasti tidak akan terakreditasi karena tidak memenuhi syarat perlu yang tadi. Kalau kita mau unggul Ibu Bapak, kalau kita mau unggul Bapak Ibu, kita melakukan RTM dan memastikan 7 agenda itu dibahas meskipun tidak keseluruhan. Makanya dikatakanlah mengagendakan pembahasan sebagian dari 7 unsur tersebut. 7 unsur tersebut. Jadi tolong nanti Ibu Bapak di dalam pelaksanaan AMI siklus berikutnya, tolong kita betul-betul, mudah-mudahan UNIDA sudah melaksanakan ini ya mudah-mudahan. Tapi kita saling mengingatkan saja ya, ada 7. Di tempat saya sendiri pun saya baru melaksanakannya tahun kemarin, sama tahun ini kita akan coba terus. Nah, kalau kita mau nilainya 4, Ibu Bapak Ibu 7-7-nya. 7-7-nya. Jadi nanti Ibu Bapak dari Kepala Badan Penjaminan Mutu itu harus selalu memastikan bahwa pimpinan perguruan tinggi meminta kita melakukan rapat tinjauan manajemen dengan mengagendakan ke-7 hal tersebut ya. Ini Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, itulah untuk PT sudah. Nah, sekarang untuk yang namanya dengan program studi nih. Syarat perlu saya mengambil saja untuk program sarjana. Ada 3 Bapak Ibu syarat perlunya. Syarat perlu yang pertama adalah keterlaksanaan sistem penjaminan mutu. Keterlaksanaan loh Bapak Ibu. Berarti adalah kita harus memastikan di level UPPS itu terlaksana penjaminan mutunya. Kalau kita katakan terlaksananya sistem penjaminan mutu internal berarti bicara apa? P, P, E, P, P. Nah, ini saya selalu banyak ditanya nih. Bagaimana sih Pak buktinya kalau kita mau menyatakan bahwa ada PP, EPP di level UPPS? Saya mulai dengan penetapan Bapak Ibu. Apa yang harus ditetapkan? Dokumen SPM-nya Ibu Bapak. Saya merujuk selalu menyatakan adalah apakah UPPS wajib atau tidak menetapkan dokumen SPMI? Saya katakan tidak perlu. Tidak perlu. Kecuali ada kecirian khusus, ada kebutuhan khusus. Jadi Ibu Bapak sekalian, dokumen SPMI kita mulai dengan kebijakan. Itu boleh di level perguruan tinggi. Jadi kebijakan SPMI di level UPPS bisa merujuk kepada kebijakan SPMI di level perguruan tinggi. Yang kedua Bapak Ibu lah standar. Saya bicara dengan standar, langsung saja standar. Sama standar. Apakah UPPS wajib harus menetapkan standar? Saya katakan tidak wajib. Kenapa Ibu Bapak? Karena kalau kita lihat nih di dalam LID PS Bapak Ibu ya, yang IAPS 4,0 kan LID PS itu kan ada 9 kriteria. Di masing-masing kriteria itu ada 9 pertanyaan. Masing-masing kriteria. Kecuali kriteria 1 7 pertanyaan, kriteria 9 luaran capaian perguruan tinggi itu adalah 6 pertanyaan. Tapi kriteria 2 sampai kriteria 8 itu 9 pertanyaan. 9 pertanyaan itu apa? Ibu Bapak sekalian itu bicara mengenai 1 adalah latar belakang, 2 kebijakan ya, 3 adalah ini dia Pak, 3 nih. Kalau di perguruan tinggi di IPT 4,0 pertanyaan nomor 3 itu adalah standar PT dan strategi pencapaiannya. Jelas dikatakan, standar PT.
Tetapi kalau dia di IAPS 4,0, LIDPS 4,0 itu tidak dikatakan standar PT, tapi apa? Strategi pencapaian standar. Yang ditetapkan oleh PT, itu Bapak, yang ditetapkan oleh PT. Berarti UPPS tidak perlu sebetulnya menetapkan standar di level UPPS, apalagi di level program studi. Kita cukup merujuk, memedomani standar yang ditetapkan oleh PT. Berarti keterlaksanaannya saja, Pak Bu. Tetapi, jikalau memang ada kebutuhan khusus, ada kecirian khusus UPPS, bolehlah menetapkan standar. Jadi Bapak Ibu, kita jangan banyak energi kita terkuras tentang membuat standar di level UPPS. Ya. Oke. Yang nomor 4 adalah IKU, indikator kinerja utama. Sama itu, di IAPT sama. Nomor 5, indikator kinerja tambahan. Nomor 6 ini dia Pak, evaluasi capaian kinerja. Yang ke-7 adalah sistem penjaminan mutu. Yang ke-8 adalah kepuasan pengguna, dan nomor 9 kesimpulan. Sama Ibu Bapak sekalian. Nah, yang mau saya sampaikan di sini, di level UPPS, kita bicara kepada konsep keterlaksanaan SPMI-nya, siklus PPE-PP-nya, berarti penetapannya boleh merujuk perguruan tinggi, pelaksanaannya wajib harus di level UPPS. Pelaksanaannya Bapak Ibu wajib di level UPPS. Evaluasinya boleh kalau sifatnya kita ada dalam dokumen kebijakan kita. Terutama dalam kebijakan AMI kita menyatakan bahwa pelaksanaan AMI sentralisasi sistem di UNIDA, maka AMI itu dilaksanakan oleh tingkat perguruan tinggi. Tapi kalau dalam kebijakan AMI kita tetapkan bahwa pelaksanaan AMI di UNIDA sifatnya desentralisasi pelaksanaan AMI, maka itu diberikan kewenangan kepada UPPS. Maka UPPS wajib melaksanakan AMI. Jadi Bapak Ibu tidak usah kita terlalu banyak pertanyaan di sini Bapak Ibu. Apakah UPPS melaksanakan atau tidak evaluasi? Tergantung kebijakan AMI-nya kita. Ya. Jadi evaluasi boleh sifatnya sentralisasi, boleh sifatnya desentralisasi. Inspirasi dari saya. Setelah itu adalah pengendalian, itu memang harus di level UPPS. Nah, peningkatan itu boleh naik lagi ke level perguruan tinggi. Itu Ibu Bapak, bagaimana kita memaknai PPE-PP di level UPPS. Nah, ini tadi sudah. Oleh karena itu Ibu Bapak, mohon maaf, apa yang harus kita persiapkan Ibu Bapak? Apa yang harus kita persiapkan? Untuk aspek yang namanya pengelola perguruan tinggi, ini Bapak Ibu harus persiapkan. Tolong dipastikan di level universitas ada organisasi SPMI-nya. Sekali lagi Bapak Ibu, nanti yang mau dipertanggungjawabkan bukan hanya struktur organisasinya, bukan orang-orangnya, bukan ruangannya bahkan Ibu Bapak, tetapi apa? Apakah sudah dilengkapi organnya atau tidak? Apakah sudah memiliki fungsi yang memastikan adanya penumbuh kembangan budaya Bapak Ibu. Nah, kelengkapan organ Ibu Bapak nanti tolong kita saling mengingatkan kalau inspirasi dari saya ada minimal ada 3 organnya. Satu organ yang mengatur tentang upaya peningkatan standarnya kita. Yang kedua organ yang mengatur tentang monitoring dan evaluasi pelaksanaannya. Dan organ yang ketiga itu adalah dokumentasi dan pelaporannya. Itu Bapak sekalian. Berikutnya Bu Bapak adalah tolong dipastikan perguruan tinggi kita itu telah memiliki dokumen SPMI yang dapat diakses oleh pihak-pihak yang terlibat di dalam pelaksanaan standar pendidikan tinggi kita. Yang ketiga, memiliki auditor internal, sekali lagi adalah dibuktikan dengan adanya surat pengangkatan dari pimpinan perguruan tinggi menunjuk seseorang itu menjadi auditor. Dan yang keempat Ibu Bapak adalah melaksanakan AMI yang dibuktikan dengan adanya laporan AMI, baik itu AMI yang bersifat di level audit, di level area audit, maupun di level UPPS ataupun di level perguruan tinggi. Dan yang kelima Bapak Ibu, bukti tindak lanjut. Bukti tindak lanjut Bapak Ibu seperti yang sudah saya sampaikan tadi, harus sudah dilakukan melalui proses pelaksanaan rapat tinjauan manajemen yang mengagendakan 7 aspek yang sudah kita bahas tadi. Itu di level perguruan tinggi. Di level UPPS, Ibu Bapak sekalian, apa yang harus kita persiapkan? Lagi-lagi nih, bukti dokumen legal pembentukan unsur pelaksana. Jadi unsur pelaksana Bapak Ibu ya, di level UPPS.
Jadi harus ada memang. Jadi kalau Ibu Bapak tadi mengatakan gugus kendali mutu di program studi, mohon maaf sebetulnya adalah kalau boleh dari kelaziman yang saya pahami, gugus kendali mutu itu berada di level UPPS, di bawahnya adalah unit Ibu Bapak ya. Ya wes lah apapun namanya, yang penting adalah Ibu Bapak ada unsur pelaksana penjaminan mutu di level UPPS. Kemudian Bapak Ibu adalah dokumennya. Nah, lagi-lagi Bapak Ibu ini. Kalau nanti pertanyaan, mana kebijakan SPMI level UPPS? Ibu Bapak boleh merujuk ke kebijakan SPMI di level P. Manual juga demikian. Standar juga demikian. Nah, kalau formulir nggak boleh Ibu Bapak. Formulir ini itu adalah alat monitoring kita sebetulnya tentang pelaksanaan dan ketercapaian. Berarti formulir SPMI sebenarnya harus turun sampai di level PS bahkan. Tidak hanya cukup di level UPPS. Kalau inspirasi dari saya sampai di level PS ya. Nah, berikutnya Bapak Ibu adalah terlaksananya siklus penjaminan mutu. Itu tadi adalah PPEPP, dan yang keempat adalah efektivitas pelaksanaan. Ada rencana tindak lanjut. Itu Ibu Bapak, bagian yang pertama yang perlu saya sampaikan sebelum kita masuk kepada penguatan audit mutu internal itu sendiri. Baik, ada pertanyaan dulu Ibu Bapak sebelum kita masuk ke bagian yang berikutnya. Monggo, silakan Ibu Bapak. Kalau ada pertanyaan, silakan. Kita buka 1 atau 2 penanya ya. Monggo Bapak. Silakan. Saya stop share dulu. Nanti Ibu Bapak, materi yang saya sampaikan ini akan saya berikan setelah sesi ini selesai. Supaya kita fokus kepada tatap layar Bapak Ibu. Baik. Tadi Ibu siapa tadi yang menjadi MC kita? Moderator kita tadi? Bang Anggi, Pak, serang keluar sebentar, Pak. Baik, silakan. Ibu Lucy boleh memimpin. Siapa tahu ada 1-2 pertanyaan. Silakan Ibu. Ada pertanyaan Ibu Bapak? Pertanyaan Ibu Bapak? Izin Bu Lucy. Silakan Bu Ya. Fitria. Silakan Ibu Fitria. Ya Pak, terima kasih Pak. Hanya ingin menyimpulkan supaya saya tidak salah tangkap dengan penjelasan Bapak tadi, berarti di level fakultas kita tidak wajib punya kebijakan mutu, tidak wajib ada dokumen standar mutu, tapi kita hanya merujuk ke standar dan kebijakan SPMI universitas. Yang wajib hanyalah formulir mutu. Kalau manual mutu gimana Pak? Sama sebetulnya. Jadi gini, kan manual itu kan manual SPMI kan terdiri atas 5. Manual penetapan, manual pelaksanaan, manual evaluasi, manual pengendalian dan manual peningkatan. Atas apa? Atas standarnya, atas standar. Jadi atas standar ya benar. Kalau standar itu adalah ditetapkan oleh PT, tidak ada ditetapkan di level UPPS, ya. Manualnya adalah manual di level perguruan tinggi. Oke. Tapi jikalau ada standar yang ditetapkan di level UPPS oleh karena kecirian khusus, karena kebutuhan khusus, maka otomatis manualnya harus turun sampai di level UPPS. Gitu, Ibu. Kemudian berarti di level UPPS hanya ada formulir sebagai evaluasi atas keterlaksanaan standar tadi, dan SOP berarti ya Pak, tetap harus ada di level UPPS berarti ya Pak ya? Ya. Oke, terima kasih Pak. Assalamualaikum. Sama-sama Ibu Fitria. Ada pertanyaan lagi silahkan. Ada Ibu Indria. Silakan langsung Ibu Indria. Langsung Ibu, langsung. Ibu Indria. Bisa ini dulu. Bu Indria, silakan Ibu. Selamat siang Pak. Izin bertanya. Silakan. Ya, tadi terkait perubahan yang dari apa? Sekarang kan kampus Merdeka ya Pak ya. Jadi maksudnya apakah universitas itu harus memiliki juga badan atau apa gitu ya yang menggait kita untuk menjalankan atau merencanakan perubahan-perubahan dalam kampus Merdeka ini? Karena kami ingin merubah misalnya kurikulum untuk kampus Merdeka yang sudah berbau kampus Merdeka mungkin ya, merintis gitu ya Pak. Tapi
kami tidak tahu bertanya kemana gitu ya, karena untuk link-linknya kan tentunya antar prodi yang akan diatur oleh universitas. Nah ini yang akan ditanyakan bagaimana persiapan dari universitas untuk mewujudkan kita bisa mulai menyusul program-program yang sudah banyak tantangan untuk Kampus Merdeka ini. Terima kasih Pak. Baik, izin Ibu, saya hanya mencoba untuk memberikan pengayaan saja Ibu Bapak ya. Kelaziman yang berlaku tentunya di level perguruan tinggi itu harus memiliki namanya kebijakan. Harus memiliki kebijakan. Berarti sekarang adalah di level perguruan tinggi, pimpinan dalam hal ini Bapak Rektor itu harus membuat kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Itu kebijakannya. Oke. Setelah ada kebijakan Ibu Bapak, itu harus diturunkan berikutnya ada pedoman. Ada pedoman. Di dalam pedoman itu Ibu Bapak harus dipastikan telah mengatur tentang bagaimana merencanakan Merdeka Belajar, bagaimana melaksanakan Merdeka Belajar, bagaimana memonitoring dan mengevaluasi Merdeka Belajar, dan bagaimana melaporkan serta mempertanggungjawabkan. Nah, itu pedomannya harus ada. Itu semua boleh di level perguruan tinggi. Turun ke bawah Bapak, UPPS itu pelaksanaannya sekarang. Nah, pelaksanaannya sekarang adalah berarti harus muncul SOP-SOP nih. SOP-SOP. Nah, SOP-SOP ini sekali lagi, kalau perencanaannya, pelaksanaannya, sampai pertanggungjawabannya sifatnya adalah general, umum, berlaku, maka SOP Bapak Ibu boleh diturunkan sampai di level UPPS saja. Pelaksanaannya itu baru program studi. Nah, makanya Ibu Bapak, kalau nanti Ibu Bapak melihat indikator kinerja utama kita terkait dengan mitra atau kolaborasi, sebetulnya bukan PT, sebetulnya adalah program studi. Nah, intinya demikian Ibu Bapak, program studi memiliki kewenangan untuk melaksanakan yang namanya Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Apa yang sisi pertama yang terpengaruh? Tentunya adalah kurikulum kita Ibu Bapak. Kurikulum kita. Maka kurikulum itu miliknya siapa? Kurikulum itu bukan miliknya perguruan tinggi. Kurikulum itu bukan miliknya UPPS. Kurikulum itu miliknya program studi. Oleh karena itu Bapak Ibu adalah esensi yang paling mendasar tentang Merdeka Belajar itu adalah harus ada penyesuaian terhadap kurikulum kita yang mengakomodir pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Tolong Ibu Bapak ya, kita saling mengingatkan ya. Kita memfasilitasi, kita buat pilihan. Tidak wajib semua mahasiswa harus Merdeka Belajar Kampus Merdeka, tapi perguruan tinggi itu memfasilitasi. Nah, oleh karena itulah itu harus dituangkan secara baik di dalam kebijakan dan pedoman pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Implementasinya itu ada di program studi. Nah, balik ke pertanyaan Ibu Indria tadi adalah, itulah menjadi tanggung jawab di level PT, tanggung jawab di level UPPS, dan tanggung jawab di level program studi terkait dengan Merdeka Belajar. Begitu Ibu Indria ya. Baik Pak, terima kasih. Baik, oke. Kalau demikian sekarang 2 cukup, kita atau masih ada lagi? Kalau tidak ada saya lanjut. Oh ada Pak, ini dari Ibu Dina Anggraini Pak. Silakan Ibu Dina. Ya, terima kasih Bu Anggi. Ini Pak, kami karena lagi mengisi borang akreditasi ya Pak ya. Jadi kami ingin menanyakan hal yang dokumen mutu. Berarti kalau dokumen mutu yang akan kita ceritakan nanti di evaluasi diri itu berarti kalau dokumen mutu kebijakan itu kita ambil dari universitas saja. Sedangkan yang tadi formulir dan itu ada UPPS dan ada prodi. Berarti prodi juga akan menyiapkan cuman yang di lingkup prodi yang hanya pelaksanaan operasionalnya saja berarti kan Pak. Maksudnya yang betul-betul prodi yang menjalankan. Soalnya karena kemarin ini waktu kita akreditasi itu yang diminta pun fakultas pun harus membuatkan seperti itu Pak. Jadi semua dokumen yang ada di universitas kita turunkan juga di level fakultas gitu. Apakah sudah bisa kita menjadikan itu nanti jawaban? Karena kan asesor ini Pak ya, karena kemarin waktu saya di BAPEM itu menyebutkan kalau yang universitas ya punya universitas, yang punya fakultas ya punya fakultas, seperti itu. Jadi makanya kita bikinkan. Jadi kalau misalnya kita hilangkan itu tidak ada masalah ya Pak?
tidak ada masalah. Jadi pada prinsip seperti saya sampaikan tadi adalah secara administrasi penjaminan mutunya, apakah UPPS memiliki kebijakan? Punya, yaitu apa? Merujuk ke sana. Jadi punya sebetulnya, tapi tidak perlu harus buat kebijakan SPMI fakultas ini, tidak perlu, kecuali ada kecirian khusus. Nah, bicara mengenai standar Ibu Bapak, saya ambil contoh saja satu. Di kriteria 6 itulah kriteria pendidikan, Ibu Bapak ya, kriteria 6. Di sana dikatakan kan strategi pencapaian standar. Tetapi kalau kita lihat di kriteria 1 sampai kriteria 9 gitu ya, terutama di kriteria 2 sampai kriteria 8, di kriteria 6 itu hanya satu-satunya yang menyatakan ada di level program studi. Oleh karena itu, Ibu Bapak, di kriteria 6 itu, kalau saya baca di laporan evaluasi diri program studi itu minimum ada 5 standar yang harus Ibu Bapak pertanggungjawabkan. Dan harus ada di level program studi. Yaitu apa? Standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar yang baru nih, standar suasana akademik. Ya. Dan yang terakhir, standar pengintegrasian hasil penelitian dosen, hasil PKM dosen bersama mahasiswa ke dalam proses pembelajaran. Nah, makanya kalau Ibu Bapak lihat laporan evaluasi diri dan juga laporan evaluasi kinerja di IPEPA akan selalu ada adalah bukti bahwa telah ada pengintegrasian hasil penelitian dosen, hasil PKM dosen bersama mahasiswa ke dalam proses pembelajaran. Jadi ada 5 yang harus dipertanggungjawabkan Ibu Bapak sekalian. Nah, itu untuk di level pendidikan. Nah, nantilah, Bapak ya, ini saya hanya mau merespon saja bahwa yang mana yang bisa merujuk perguruan tinggi, yang mana memang harus ada di level program studi. Nanti kalau kita lihat esensi dasarnya, akan ada perbedaan antara LIDPT dengan LIDPS. Esensinya sama, yang ditanyakan sama, tetapi adalah aras organisasinya ada di level institusi, ada di level UPPS. Gitu Ibu Mbak Dina ya. Ini banyak pertanyaan banyak nih. Selalu tanya itu, apakah kami harus punya standar? Ada Ibu Bapak perguruan tinggi yang menurunkan standar sampai ke level PS. Waduh. Tidak Ibu Bapak. Nih, tidak. Oke, baik. Saya close dulu ya. Nanti masuk lagi ke nih, bagian yang kedua. Oke. Saya masuk sekarang Bapak Ibu ke bagian yang kedua. Nah, oke. Bagian yang kedua Ibu Bapak, saya akan mencoba mengingatkan, berbagi pemahaman tentang kenapa sih Unida itu harus melaksanakan AMI. Bapak Ibu, inilah amanah peraturan perundang-undangan. Pasal 5 ayat 1 dan ayat 2 jelas dinyatakan Bapak Ibu di Permendikbud Dikti nomor 62 tahun 2016. Sekarang ada yang baru tapi saya belum mendapatkan secara resminya. Ibu Bapak tadi kita tahu SPMI itu punya siklusnya. Salah satu siklusnya adalah evaluasi pelaksanaan standar. Nah, Ibu Bapak banyak pertanyaan selama ini. Apa sih yang kita lakukan kalau kita mau mengevaluasi? Apakah boleh melakukan monitoring? Apakah boleh melakukan namanya SWOT analisis? Apakah boleh melakukan yang namanya evaluasi diri? Berbagai banyak bentuk selama ini. Tapi dengan adanya Permendikbud Dikti 62 tahun 2016 sudah di-stated secara firm, secara jelas. Evaluasi yang dimaksud itu adalah harus melalui kegiatan audit mutu internal. Untuk melaksanakan audit mutu internal ada syarat perlunya. Syarat perlu yang pertama harus punya auditor internal. Yang kedua harus punya instrumen AMI-nya. Ya, instrumen AMI itu minimum ada 6 Ibu Bapak ya, instrumen AMI. Yang pertama harus ada checklist. Yang kedua harus ada hasil audit lapangan. Yang ketiga, hasil audit lapangan akan bisa diturunkan menjadi hasil audit lapangan kesesuaian, hasil audit lapangan ketidaksesuaian. Setiap ada hasil audit lapangan ketidaksesuaian, harus ada permintaan tidak koreksi. Setiap ada hasil audit lapangan kesesuaian, harus ada permintaan tindakan peningkatan. Jadi ada 6 instrumennya. Jadi nanti Bapak Ibu kalau ditanyakan oleh asesor bahwa bagaimana Unida melaksanakannya jelas. Kita punya auditor, kita melaksanakan AMI, kita punya instrumen, dan kita punya laporannya. Clear Bapak Ibu. Itu nilainya bisa maksimal. Oleh karena itu Ibu Bapak, ini saya kembali ke sini nih yang tadi pertanyaannya Ibu Dina yang terakhir. Ini Bapak Ibu yang saya katakan tadi.
Ya, ini Bapak Ibu adalah apa bedanya antara evaluasi pencapaian kinerja itu AMI, Bapak Ibu, antara PT dengan UPPS, ya, UPPS. Nah, ini kok jadi, ini dia, saya yang ini saja. Saya ambil contoh Ibu Bapak yang evaluasi kinerja untuk kriteria yang ketiga. Yang harus kita deskripsikan di laporan evaluasi diri, Bapak Ibu, adalah di level PT ada 3 hal. Saya katakan yang pertama adalah ini dia, berisi deskripsi dan analisis keberhasilan sampai di sini, Bapak Ibu. Ini Ibu Bapak boleh menjelaskan ini dari laporan hasil audit mutu internal untuk standar mahasiswa. Untuk standar mahasiswa. Diambil dari laporannya, masuk di sana. Aspek yang kedua yang harus Ibu Bapak jelaskan nanti adalah capaian kinerja harus diukur dengan metode yang tepat. Berarti metode yang tepat ini Ibu Bapak harus menjelaskan UNIDA melaksanakan AMI dengan menggunakan instrumen-instrumen AMI yang sudah saya sebut tadi. Ini metodenya. Aspek yang ketiga yang harus Ibu Bapak jelaskan adalah analisis terhadap capaian kinerja yang tadi, Bapak Ibu. Ibu Bapak ini boleh mengambil dari laporan hasil AMI pada bab yang ketiga. Di mana pada bab yang ketiga dari laporan AMI itu akan menjelaskan kepada kita tentang keberhasilan kita atau ketidakberhasilan kita untuk memenuhi capaian standar kita yang disertai dengan kalau dia mampu mencapai sasarannya, dijelaskan apa faktor keberhasilannya. Apabila kita menemukan ketidakberhasilan, maka harus dijelaskan akar penyebabnya atau faktor penghambatnya. Di bab 4 di buku laporan Ibu Bapak itu bercerita mengenai rencana tindak lanjut. Rencana tindak lanjut Bapak Ibu seperti yang saya sampaikan tadi, kalau ketercapaian maka rencana tindak lanjut adalah permintaan tindakan peningkatan. Kalau hasil AMI-nya adalah ketidaksesuaian, maka nantinya akan menjadi permintaan tindakan koreksi. Itu Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu mau membuat LED, seperti pertanyaan Ibu Dina tadi, sederhana sebetulnya. Bagian yang nomor 6 itu Ibu Bapak ambil dari laporan AMI. Nah, kalau Ibu Bapak perhatikan sama-sama, kalimat yang hal yang harus kita deskripsikan, bahkan sampai kalimatnya sama semua nih, sama semua. Bedanya apa? Kalau dia di PT itu dilakukan tindak lanjut itu oleh institusi, sementara kalau dia program studi yang diakreditasi itu adalah tindak lanjut yang dilakukan oleh UPPS. Clear Ibu Bapak ya? Jadi kalau tadi Ibu Bapak adalah kalau kita sistem AMI-nya sentralisasi boleh nggak boleh? Sepanjang rencana tindak lanjut dilakukan oleh UPPS. Kalau rencana tindak lanjut itu dilakukan oleh institusi, itu nanti kita bicarakan Bapak Ibu adalah bicara mengenai perguruan tinggi. Berarti IAPT. Kalau seandainya Ibu Bapak memilih opsi yang kedua, desentralisasi, maka semua pelaksanaannya ada di fakultas dan ditindaklanjuti oleh fakultas. Bahkan RTM-nya pun ada dilakukan secara fakultas. Namun kalau sentralisasi, semua boleh dilakukan oleh PT, tetapi tindak lanjutnya dilakukan oleh UPPS. Itu aja bedanya Bapak Ibu. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran awal kepada Ibu Bapak bagaimana perlakuan kita dalam melakukan audit mutu internal. Oke. Ibu Bapak sekalian, setelah itu kita masuk sekarang adalah konsep audit mutu internal. Saya secara cepat saja ini adalah Ibu Bapak, saya tidak perlu lagi menjelaskan secara detail, hanya saya menyatakan demikian Bapak Ibu. Ibu Bapak, ketika Ibu Bapak melaksanakan AMI, Ibu Bapak bukan melakukan pengujian ya, bukan melakukan penilaian. Apakah dia ya
Tetapi yang Ibu Bapak lakukan adalah pencocokan. Apakah yang dilakukan oleh si auditi itu cocok atau tidak dengan standar yang menjadi tanggung jawabnya? Apakah prosedur yang dilakukan oleh si auditi itu cocok atau tidak dengan prosedur yang harus dia lakukan? Apakah hasil yang dia telah capai, apakah cocok dengan hasil yang sudah ditetapkan? Itu sebetulnya. Itu namanya dengan audit mutu internal. Kalau memang demikian, maka definisinya menjadi lebih sederhana. Audit mutu internal itu Bapak Ibu adalah Ibu Bapak melakukan pencocokan atas 3 hal yang saya sebut tadi berdasarkan standar internal, berdasarkan standar UNIDA. Jelas Ibu Bapak ya? Tidak. Sekarang ini ketika kita melakukan AMI, kalau boleh, AMI itu adalah AMI yang berbasis SPMI. Ada kata AMI berbasis SPMI. Itu apa artinya Bapak Ibu? Proses pencocokan yang tadi, 3 hal yang harus dicocokkan itu, dicocokkanlah berdasarkan sistem penjaminan mutu internal yang sudah ditetapkan oleh UNIDA. Artinya apa Bapak Ibu? Yang Ibu Bapak harus audit mutu internal setiap 1 siklus AMI setiap tahun, harus Ibu Bapak mencocokkan keterlaksanaan standar pendidikan tinggi yang telah ditetapkan. Oleh siapa? Oleh perguruan tinggi. Jadi yang kita AMI adalah standar pendidikan tinggi kita itu. Mudah-mudahan yang seperti saya sampaikan tadi, standar pendidikan tinggi yang telah ditetapkan di UNIDA itu telah melampaui SNDT dan mampu membawa UNIDA memiliki daya saing nasional. Mudah-mudahan kedepannya menjadi daya saing internasional. Itu Bapak Ibu. Jadi Ibu Bapak sekalian, slide ini memberikan pesan kepada kita bahwa audit mutu internal yang dilakukan setiap semester dan setiap tahun itu harus betul-betul mengevaluasi, mencocokkan apakah standar yang sudah ditetapkan sudah dilaksanakan, prosedur yang sudah ditetapkan sudah dijalani atau tidak, dan hasilnya sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Itu Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu Ibu Bapak, saya perlu mengingatkan kita kembali, ada 5 filosofi dasar pelaksanaan audit mutu internal. Yang pertama Ibu Bapak nanti diingatkan terus Ibu Bapak ya, ketika melakukan AMI bukan mencari kesalahan. Bukan mencari kesalahan si auditi. Oleh karena itu di dalam proses pelaksanaan AMI Bapak Ibu, kita tidak boleh melaksanakan AMI itu yang sifatnya adalah menginterogasi, melakukan penyidikan ataupun penyelidikan terhadap si auditi. Yang perlu Ibu Bapak adalah kita harus mampu memastikan AMI yang kita lakukan itu harus membantu institusi, membantu UPPS, membantu PS untuk bisa mereka mencapai tujuannya. Dan yang keempat, filosofi dasarnya Ibu Bapak adalah ketika Ibu Bapak melakukan AMI, Ibu Bapak lagi-lagi bukan mencari kesalahan si auditi, tetapi menemukan ruang-ruang perbaikan. Menemukan ruang-ruang perbaikan, bukan menemukan kesalahan. Menemukan ruang-ruang perbaikan agar siapa? Agar si auditi bisa kita bantu, bisa kita tolong untuk bisa meningkatkan kinerjanya dalam rangka mencapai tujuan. Dan filosofi yang kelima Bapak Ibu sebagai penutup di filosofi kita ini adalah sekali lagi Bapak Ibu. Ibu Bapak bukan menilai kesalahan daripada si audit, tapi mencocokkan atas 3 hal yang sudah saya sebut-sebut tadi. Mencocokkan standarnya, mencocokkan prosedurnya, mencocokkan hasilnya. Jadi inti dasar Bapak Ibu kita melakukan AMI itu menemukan ruang perbaikan dalam rangka memastikan adanya peningkatan mutu berkelanjutan. Untuk itu Ibu Bapak, maka seperti yang sudah saya katakan tadi, untuk bisa melaksanakan AMI yang baik itu ada syarat perlu seorang auditor AMI itu. Ada 5 syarat perlunya. Syarat perlu yang pertama Bapak Ibu adalah setiap
auditor itu sebelum diangkat oleh pimpinan harus sudah dinyatakan lulus dan memiliki kapasitas, kapabilitas, dan kecakapan melaksanakan audit. Unida sudah bagus, sudah ada 11 apa 13 tadi ya, 11 auditor. Kemudian dia harus ditetapkan oleh pimpinan. Setelah ditetapkan Bapak Ibu, dia harus tetap memastikan sikap dia menjadi seorang auditor yang baik. Pengetahuannya harus pengetahuan yang termutakhirkan tentang audit mutu internal. Dan keterampilannya harus cocok. Keterampilannya harus cakep untuk melaksanakan audit mutu internal. Dan tolong dipastikan Ibu Bapak, setiap auditor yang ditugaskan itu harus memiliki surat tugas. Siapa yang menandatangani surat tugas Ibu Bapak adalah tergantung kebijakan yang ada di Unida. Setidak-tidaknya surat tugas itu ditandatangani oleh Ketua Tim Auditor Perguruan Tinggi. Oh ya Ibu Bapak, saya lupa saya mengingatkan. Ketika nanti pimpinan perguruan tinggi membuat SK, maka di dalam SK itu Bapak Ibu yang diputuskan yang pertama adalah siapa ketuanya dan yang kedua adalah anggotanya. Mengenai periode seseorang itu menjadi auditor silahkan ditentukan sendiri berapa lama periode seseorang itu memiliki sertifikat sebagai auditor internal. Kelaziman yang berlaku adalah maksimum 3 tahun. Setelah itu dia harus mengikuti pelatihan lagi, kemudian dinyatakan cakep lagi, baru diangkat ulang oleh pimpinan menjadi auditor internal. Dan yang kelima syarat perlunya Ibu Bapak adalah setiap auditor itu harus mampu bekerja dalam tim. Ya, karena memang pelaksanaan audit mutu internal itu tidak boleh secara perorangan, tapi harus bekerja bekerja dalam bentuk tim ya Bapak ya. Harus ada keterkaitan antar auditor dengan auditinya. Nah, Ibu Bapak sekalian, kalau Ibu Bapak sudah melaksanakan AMI kan tentunya Ibu Bapak selalu melaksanakan ada 2 tahapan pelaksanaan AMI. Pelaksanaan AMI yang pertama tahapannya adalah audit dokumen. Pelaksanaan yang kedua namanya dengan audit lapangan atau audit kinerja atau visitasi. Nah, yang mau saya sampaikan Ibu Bapak adalah syarat perlunya saja. Syarat perlu karena Unida setelah menjalankannya, sudah lihat laporannya. Syarat perlu. Tolong Ibu Bapak adalah nanti kalau Unida kembali melakukan AMI untuk periode 2021 ini, kalau udah dikerjakan nggak apa-apa, untuk 21-22 tolong dipastikan. Audit dokumen tahap pertama dari pelaksanaan AMI itu Ibu Bapak 5 syarat perlunya. Yang pertama, setiap pelaksana standar harus memastikan dia memahami standar pendidikan tingginya. Jadi kalau Ibu Bapak contoh perpustakaan, maka si pelaksana standar perpustakaan, dalam hal ini kepala perpustakaan, itu wajib harus memiliki standar perpustakaan, memahami standar perpustakaannya, dan mengerti bagaimana cara melaksanakan standar perpustakaan. Itu contoh. Yang kedua, syarat perlunya adalah rencana kerja. Harus ada RKS dan RKT. Seperti yang saya sampaikan tadi. Berarti sekarang adalah kepala perpustakaan dalam rangka melaksanakan standar perpustakaannya harus memiliki rencana kerja semesteran untuk melaksanakan standar perpustakaan, rencana kerja tahunan untuk melaksanakan perpustakaannya. Setelah itu Bapak Ibu harus ada hasil monitoring. Dari siapa? Laporan monitoring yang dilakukan oleh penjaminan mutu. Ya, selama pelaksanaan standar tersebut. Yang keempat, harus ada laporan realisasi. Setiap akhir semester dan akhir tahun akademik, setiap pelaksana standar harus membuat laporan realisasinya. Laporan realisasi ini memuat paling tidak apa yang sudah dia lakukan, apa hasilnya, apa kendala-kendalanya, atau apa faktor pendukung keberhasilan dia selama melaksanakan standar tersebut. Yang kelima, Ibu Bapak, adalah harus ada, ini hanya inspirasi saya saja, yang kelima ini adalah setiap membuat laporan realisasi yang nomor 4 tadi, setiap pelaksana standar harus mampu merumuskan rencana tindak lanjut sementara. Jadi hal-hal apa yang sudah dia lakukan selama ada proses pelaksanaan standar tersebut. Ini syarat perlu Bapak Ibu. Ini mudah-mudahan Unida telah memastikan ini dalam dokumen kebijakannya ya. Nah, pelaksanaan yang kedua adalah audit lapangan.
Audit lapangan Ibu Bapak. Nah, audit lapangan ada syaratnya. Syarat yang pertama adalah Ibu Bapak, pelaksanaan audit lapangan itu hanya boleh dilakukan kalau audit dokumen sudah selesai. Artinya apa? Si auditor per area audit telah menyusun checklist. Checklist itu telah disetujui oleh Ketua Tim Auditor Perguruan Tinggi dan telah divalidasi oleh lembaga penjaminan menjadi dokumen resmi penjaminan mutu kita. Itu namanya dengan bagian yang pertama. Bagian yang kedua adalah Bapak Ibu, audit lapangan hanya boleh dilaksanakan jikalau si auditi atau si pelaksana standar itu telah memperoleh penugasan auditor dan memberikan persetujuan untuk melaksanakan audit lapangan. Oleh karena itu tadi Bapak Ibu saya sampaikan, mohon kiranya dipastikan setiap auditor yang ditugaskan mengaudit satu bidang wajib harus ada yang namanya surat tugas. Kalau bisa Bapak Ibu 2-3 hari sebelum kegiatan audit lapangan, surat tugas itu sudah diterima oleh si auditinya. Itu Bapak ya. Ini saya hanya menguatkan saja sisi-sisi yang selama ini kita terlupakan. Berikutnya Bapak Ibu adalah saya mau menjelaskan ada beberapa evaluasi yang bisa Ibu Bapak lakukan di dalam proses penjaminan mutu kita. Ada 3 jenis evaluasi pelaksanaan standar dikti Bapak Ibu. Ini harus dilaksanakan Ibu Bapak ya. Nah, selama ini yang kita lakukan hanya evaluasi sumatif saja. Padahal sebetulnya kita harus melakukan sebelum evaluasi sumatif ada evaluasi formatif dan ada evaluasi diagnostik. Itu Bapak Ibu. Apakah itu evaluasi diagnostik? Evaluasi diagnostik ini Bapak Ibu adalah evaluasi yang kita lakukan atas si pelaksana standar pada saat standarnya dilaksanakan. Tujuannya untuk apa? Untuk mengetahui nih, ada nggak sih hambatan dalam pelaksanaan standar? Inilah Bapak Ibu esensi dasar kenapa kita harus melakukan kegiatan monitoring. Jadi jangan Ibu Bapak adalah kita lakukan pelaksanaan P langsung masuk ke evaluasi. Sebetulnya ada proses, 2 proses yang kita lakukan. Evaluasi diagnostik tadi adalah untuk mengetahui hambatan. Kalau kita ingin mengoptimalkan pelaksanaan standarnya Ibu Bapak, maka kita harus melakukan evaluasi formatif. Sama seperti diagnostik, evaluasi formatif kita laksanakan selama si pelaksana standar itu melaksanakan standarnya. Tetapi penjaminan mutu menemukan ada nggak sih hal-hal yang harus dioptimalkan lagi supaya standar perpustakaan itu betul-betul bisa tercapai. Standar penilaian pembelajaran betul-betul boleh tercapai. Nah, Ibu Bapak, kalau kita mengevaluasi setelah selesai standar itu namanya dengan evaluasi sumatif. Nah, itulah kami yang kita lakukan Bapak Ibu. Nah, kebanyakan kita Ibu Bapak melupakan evaluasi diagnostik, melupakan evaluasi formatif, tapi langsung kita masuk ke evaluasi sumatif. Nah, ini Bapak Ibu, ya. Ini tolong penguatan ini kembali direnungkan kita. Jikalau memang kalau sudah dilakukan oleh UNIDA, alhamdulillah bagus sekali. Tapi kalau belum, ayo kita mulai melakukan proses monitoring yang esensi dasarnya adalah apakah itu evaluasi diagnostik, apakah evaluasi formatif. Itu semua kita lakukan selama proses pelaksanaan standarnya. Nah, objeknya Bapak Ibu, objeknya. Nah, objeknya Bapak Ibu adalah kita selalu lupa, kita hanya ngambil objek 1 dan objek 2 nih, proses dan prosedur. Kita lupa mengenai dampaknya. Kita lupa mengenai outcomes-nya. Oleh karena itu Bapak Ibu, tolong nanti kita kembali saling mengingatkan apakah di dalam perencanaan pelaksanaan AMI yang sudah kita lakukan di UNIDA, bahkan di tempat kami adalah apakah kita juga mengevaluasi dampak atau outcome-nya. Itu menjadi penting. Karena apa Bapak Ibu? Ini menjadi, kalau nanti Ibu Bapak melihat di dalam proses ya akreditasi dengan instrumen akreditasi PT maupun PS itulah bobot tertinggi dari penilaian itu adalah di kriteria 9, yaitu luaran. Itu luaran Ibu Bapak. Berarti bicara mengenai dampak, bicara mengenai outcomes. Oleh karena itu Bapak Ibu, nanti setiap melaksanakan AMI, tolong Bapak Ibu jangan berhenti hanya melakukan AMI untuk proses, melakukan AMI untuk prosedur, melakukan AMI untuk dokumen, tetapi harus memastikan
kita melakukan proses evaluasi atas dampak atau outcomes-nya. Supaya memberikan optimal terhadap ketercapaian peringkat dan status akreditasi kita. Ini hasil AMI Bapak Ibu. Mungkin sudah Bapak Ibu ya, mungkin sudah dilakukan oleh Unida, tapi saya mengingatkan kembali. Biasanya Ibu Bapak, yang kita lakukan itu 1, 2, 3 nih. Hampir semua pelaksanaan AMI selalu fokus kepada 1, 2, 3. Mana yang sudah mencapai, mana yang sudah melampaui, mana yang belum mencapai. Kita lupa yang menyimpang. Kita lupa yang menyimpang. Oleh karena itu Bapak Ibu, nomor 4, tolong dikuatkan kembali di dalam pelaksanaan AMI di Unida. Tolong nanti difokuskan juga adalah apakah setiap si pelaksana standar itu, apakah dia menyimpang atau tidak menyimpang dari pelaksanaan standar pendidikan tinggi yang sudah ditetapkan. Selama ini Bapak Ibu, ini hanya bicara nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Melupakan yang nomor 4. Padahal nomor 4 itu menjadi esensi paling dasar yang dimana kita kadang-kadang lupa, padahal itu sangat-sangat penting. Ini persoalan yang paling utama, namun saya percaya Unida telah menggariskan ini dalam pedoman pelaksanaan AMI-nya. Jadi tolong Bapak Ibu yang nanti dicek di Unida, apakah kelengkapan AMI itu sudah ada, dari mana? Ada kebijakan AMI, ada pedoman AMI, ada peraturan AMI, dan ada instrumen AMI-nya. Ada 4 hal yang harus Ibu Bapak pastikan ya di dalam proses pelaksanaan AMI. Nah, ini dia Bapak Ibu. Kalau kita bicara mengenai hasil AMI itu harus diapakan Ibu Bapak? Nah, kalau tadi adalah hasil AMI kita telah mencapai, ayo dipastikan kita mempertahankan pencapaian itu. Kalau bisa Bapak Ibu, kita berupaya meningkatkannya. Contoh Bapak Ibu, katakanlah Ibu Bapak nih ya, Ibu Bapak katakanlah, kita kan sama-sama swasta Ibu Bapak ya. Kalau tadi Ibu Bapak punya 13 program studi, kami punya 10. Nah, dinamika persoalannya kita hampir sama Bapak Ibu. Katakanlah seperti ini Bapak Ibu, saya punya kebijakan misalnya masalah retention rate-nya kami. Nah, retention rate-nya misalnya gini, saya sudah memutuskan bahwa retention rate itu adalah 97,5%. Itu artinya apa Bapak Ibu? Yang semester 1 lanjut ke semester 2 itu 97,5%. 2 ke 3, 3 ke 4, 5 ke 6 dan seterusnya Ibu Bapak. Ya, itu sudah. Kalian sudah punya retention rate saya. Sekarang adalah ketika saya melakukan evaluasi selama masa online ini Bapak Ibu, ternyata retention rate itu drop-nya luar biasa. 90%. Berarti sangat jauh dari apa yang sudah menjadi ketetapan kita. Berarti itu belum mencapai. Oleh karena itu harus tindakan koreksi yang kita lakukan. Nah, itu contoh-contoh Bapak Ibu. Contoh-contoh Bapak Ibu yang harus kita tetapkan dulu supaya tahu apa yang harus kita kerjakan, supaya tahu bagaimana kita mengevaluasinya. Kalau sudah melampaui Ibu Bapak, ya sudah kita pertahankan, kalau bisa lakukan peningkatan. Nah, contoh misalnya seperti yang tadi Bapak Ibu adalah masalah pelaksanaan proses pembelajaran, yaitu apa? Kepatuhan dosen tentang arti SKS. Kalau kita sudah definisikan, 1 SKS itu adalah 50 menit, maka kalau dia 3 SKS berarti adalah pertemuan tatap mukanya dengan mahasiswa atau tatap layarnya dengan mahasiswa 3 kali 50, berarti 150 menit. Nah, kalau misalnya Ibu Bapak menetapkan ambang batasnya, indikator capaiannya sebagai baseline-nya kita, itu adalah 100% dosen harus patuh, gitu Bapak Ibu. Harus dosen patuh misalnya. Nah, berarti dia harus 100%. Berarti tidak mungkin lagi melampaui kan? Berarti dia hanya mencapai. Berarti upaya kita untuk mencapainya. Kalau sudah mencapai, ya kita pertahankan. Tidak cukup lagi hanya kepatuhan terhadap waktu, tetapi kualitas tatap mukanya. Kualitas dari tatap layarnya. Nah, kalau belum mencapai, ya udah lakukan tindakan koreksi Bapak Ibu. Lakukan tindakan koreksi. Misalnya Bapak Ibu telah menetapkan sesuai dengan pernyataan di dalam standar proses pembelajaran, di dalam cakupan mengenai perencanaan. Dikatakan kan demikian, setiap dosen baik secara mandiri maupun kelompok wajib untuk merumuskan, merancang, menetapkan RPS sesuai dengan ketentuan. Jelas itu Bapak Ibu. Kalau masih ada dosen yang belum membuat RPS-nya sesuai dengan ketentuan, kan belum mencapai, maka Ibu Bapak harus melakukan tindakan koreksi. Yuk diperbaiki, mana RPS yang tidak sesuai dengan ketentuan atau tidak. Kalau menyimpang, tidak ada RPS-nya sama sekali, ada satu mata kuliah yang tidak memiliki itu kan menyimpang. Maka yuk kita kembalikan kepada pelaksananya. Kita dampingi mereka, kita ingatkan mereka, kita bina mereka.
supaya dosennya baik secara mandiri maupun kelompok membuat RPS. Itu namanya menyimpang Bapak Ibu. Nah, inti dasarnya dari apapun ini Bapak Ibu hasil AMI harus kita kendalikan. Proses pengendalian ini Bapak Ibu, rencana tindak lanjut ini Bapak Ibu nanti dibicarakan di rapat tinjauan manajemen. Nah, part 3 sekarang tata laksana AMI secara cepat saja karena waktu kita semakin ini. Ini Ibu Bapak, saya hanya mengingatkan kembali, ketika kita melakukan AMI Bapak Ibu, inilah pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan AMI. Sesuai dengan siklusnya. Ada 12 siklus. Ada 12 tahapan pelaksanaan AMI itu sendiri. Mulai dari menetapkan kebijakan AMI sampai melakukan kaji ulang. Kaji ulang itu RTM. Saya sudah detailkan saya buat Bapak Ibu. Kebijakan AMI, tanggung jawabnya siapa? Pimpinan perguruan tinggi. Merencanakan audit, itu boleh nih, pimpinan bersama dengan penjaminan mutu. Ini saya udah buat bicara detail Ibu Bapak ya. Nah, kalau dia meletakkan sasaran dan lingkup audit, oleh siapa? Oleh pimpinan. Dan bersama siapa? Penjaminan mutu. Oh ya, saya selalu lupa menyampaikan ini, tapi saya teringat sekarang. Ketika saya sebut pimpinan Ibu Bapak adalah, kita bicara harus ada wakil manajemennya. Harus ada manajemen representatifnya. Jadi jangan rektor ya Ibu Bapak ya, tetapi siapa yang ditunjuk oleh rektor sebagai wakil manajemen untuk terlibat di dalam pelaksanaan AMI. Itu clear Ibu Bapak ya. Mudah-mudahan itu sudah ada di UNIDA. Ya, jadi jangan rektor, tapi rektor harus menunjuk seseorang sebagai wakil manajemen bersama-sama dengan penjaminan mutu untuk memastikan pelaksanaan siklus audit mutu internalnya. Nah, saya sudah buatkan sampai ada 12 langkah-langkah. Nanti bisa saya share materi ini, nanti Ibu Bapak ngecek ini ya, apakah ini sudah sudah terlaksana atau tidak. Berikutnya Bapak Ibu, tadi saya bicara mengenai tanggung jawab sekarang. Tanggung jawab si auditi itu Bapak Ibu adalah harus menyusun RKS dan menyusun RKT sesuai dengan standarnya di setiap awal semester atau di setiap awal tahun akademik. Ini yang mau dia buat Pak. Ada 6 yang harus dia pahami betul. Yang pertama, si auditi itu harus paham standar yang menjadi tanggung jawabnya. Oleh karena itu Ibu, kalau seberapa banyak pun standar yang sudah ditetapkan oleh UNIDA, tolong standar itu dialokasikan ke setiap pelaksana standarnya. Standar perpustakaan berikan ke perpustakaan. Standar proses pembelajaran berikan ke KPS. Standar penilaian berikan ke KPS. Standar isi berikan ke KPS. Dan seterusnya Bapak Ibu. Supaya apa? Supaya mereka tahu standar yang harus mereka laksanakan. Setelah si auditi tahu standarnya, tolong dipastikan rumusan indikator dan sasaran kinerja yang harus dia capai. Perpustakaan tadi, ya, dia harus tahu apa yang harus dia kerjakan untuk dalam rangka apa? Dalam rangka mencapai sasaran kinerjanya. Setelah dia tahu indikatornya, Bapak Ibu, dia harus mampu merumuskan program kerja dan rincian kegiatan. Rincian kegiatannya apa? Dan yang berikutnya adalah kapan itu dilaksanakan, siapa yang terlibat, dan apa bukti dokumennya. Itu yang kita sebut namanya dengan rencana kerja semesteran. Itulah Ibu Bapak yang selalu kita sebut namanya dengan rencana operasional. Hanya rencana operasional yang saya maksud di sini Bapak Ibu, rencana operasional berbasis SPMI yang dirumuskan per semester dan dirumuskan per tahun. Nah, itu tadi di awal. Di akhir pelaksanaan standarnya, Ibu Bapak harus menyusun realisasi. Yang intinya Ibu Bapak adalah kembali di dalam laporan realisasi itu, Ibu Bapak harus memastikan program kerja, rincian kegiatan apa yang sudah Bapak lakukan, mana yang terlaksana, mana yang tidak terlaksana. Setelah itu Bapak Ibu ya, apakah si pelaksana standar itu berhasil atau tidak berhasil mencapai sasaran kinerjanya. Kalau dia tidak berhasil, tentukan apa hambatannya. Kalau dia berhasil, tentukan apa faktor pendukung keberhasilannya. Setelah itu Bapak Ibu, Ibu Bapak harus membuat apa-apa saja yang sudah Bapak lakukan dalam menindaklanjuti itu. Nah, maka Ibu Bapak nomor 2, nomor 3, dan nomor 4 inilah Bapak Ibu selama standar itu dilaksanakan, itulah manfaatnya
kita melakukan evaluasi diagnostik dan evaluasi formatif. Jangan sampai evaluasi sumatif dulu baru kita tahu kendalanya. Contoh seperti yang tadi Bapak Ibu, setelah 1 semester baru kita tahu, ada dosen ternyata mengajar tidak menggunakan RPS, kan sudah terlambat Ibu Bapak. Ada dosen ternyata tidak mematuhi ketentuan minimal kita tatap muka atau tatap layar, yaitu adalah 16 minggu termasuk UTS dan UAS ya. Berarti tatap muka tatap layarnya kan 14 kali. Setelah selesai baru kita tahu, ternyata ada dosen yang hanya melaksanakan tatap muka atau tatap layar itu 12 kali. Terlambat Ibu Bapak. Terlambat. Oleh karena itu kita perlu melakukan evaluasi diagnostik dan evaluasi formatif yang tadi. Nah, setelah itu Bapak Ibu, apa yang dikerjakan oleh setiap si pelaksana standar? Wajib harus bisa dibuktikan dengan bukti dokumennya. Clear Bapak Ibu ya? Maka Ibu Bapak, kalau ditanyakan oleh siapapun termasuk asesor, mana bukti sudah ada pelaksanaan standar? Buktinya ini Bapak Ibu. Ada RKS-nya dan ada laporan realisasi RKS-nya. Itulah buktinya Bapak Ibu. Bukti bahwa UNIDA itu telah melaksanakan standar pendidikan tingginya. Nah, sekarang Bapak Ibu, masuklah sekarang tugas si auditor nih, tugas si auditor. Tugas si auditor itu dimulai dengan penyusunan checklist Ibu Bapak ya. Penyusunan checklist. Kalau Ibu Bapak yang telah menjadi auditor tentunya sudah sangat memahami ini ya. Ada 7 aspek yang saya tekankan, yang saya kuatkan lagi. Yang pertama Ibu Bapak adalah auditor itu harus tahu standar yang akan diaudit. Jadi kalau dia mau mengaudit program studi, maka dia harus tahu betul 5 standar yang saya sebut tadi. Memahami standar isi di prodi ini, standar prosesnya, standar penilaiannya, suasana akademiknya, dan pengintegrasian hasil penelitian pengabdian kepada proses pembelajaran. Dia harus tahu Bapak Ibu belajar. Maka tadi kita katakan adalah seorang auditor itu harus selalu melakukan peningkatan kecakapan di dalam melakukan audit. Yang kedua, auditor itu wajib harus memahami apa yang harus dikerjakan oleh si pelaksana standar. Dari mana dilihatnya? Dilihatnya dari pernyataan isi standar. Jadi tolong nanti Ibu Bapak, auditor-auditor yang ditugaskan itu membaca dengan baik standar yang akan diaudit. Bacalah khususnya bagian yang kelima. Bagian yang kelima yaitu pernyataan isi standar. Bagian yang keenamnya indikator capaiannya harus dipelajari betul. Ya, pelajari betul itu, ya. Katakanlah contoh, saya ambil contoh saja. Standar pengintegrasian hasil penelitian. Nah, kalau itu dinyatakan dalam pernyataannya demikian, setiap dosen yang memiliki penelitian, publikasi dan pengabdian kepada masyarakat wajib harus menggunakannya di dalam proses pembelajaran, baik dalam bentuk ya tugas-tugas mahasiswa, referensi bacaan mahasiswa, atau penulisan karya akhir mahasiswa. Itulah bentuk pengintegrasiannya kita. Maka nanti dicek betul indikatornya berapa. Katakanlah 85% dosen. Jadi kita cek apakah 85% dosen di prodi itu yang telah memiliki tadi penelitian, publikasi, PKW itu betul-betul telah memasukkan itu di dalam proses pengayaan pembelajarannya. Minimal ada di mana? Minimal tertuang di dalam rencana pembelajaran semesterannya, Bapak. Nah, nanti ketika asesor datang gitu ya, mana bukti bahwa telah terlaksananya di level program studi pengintegrasian? Iya, Pak. Dimulai dengan Bapak Ibu menyatakan, ini loh Pak, di RPS telah tercatat dengan baik. Bahwa ini loh Pak, dosennya Hisar Sirait, publikasinya termuat di sini dan dijadikan menjadi ini. Menjadi rujukan. Kemudian Bapak Ibu tunjukkan RTM, rencana tugas mahasiswa. Tugas mahasiswa yang ke-8, tugas mahasiswa yang ke-5 adalah tugas mahasiswa yang merujuk ke publikasinya Hisar Sirait. Kemudian Ibu Bapak tunjukkan materi perkuliahan pada minggu yang ke-5 itu materinya adalah merujuk ke publikasi yang tadi. Nah, itu butuh bukti bahwa kita telah melakukan proses pengintegrasian. Setelah itu Bapak Ibu harus memahami betul strategi pencapaian. Nah, kalau di standar ini nomor 7 nih, nomor 7. Nah, setelah itu Bapak Ibu melakukan audit ke sana gitu ya. Tolong nanti ditanyakan keberhasilannya atau tidak keberhasilannya.
Dan yang ketujuh, Ibu Bapak harus menanyakan dengan baik adalah ketersediaan, ketercukupan, dan ketermutahiran dokumen kinerja. Jadi kalau tadi adalah, katakanlah tadi RPS misalnya, ya harus dicek tuh, RPS-nya sudah tersedia atau tidak, cukup atau tidak, dan sudah mutakhir atau tidak. Jangan-jangan RPS-nya masih menggunakan seperti yang dulu, ada yang namanya apa, silabus gitu ya. Jangan lagi, karena sekarang kita sudah dengan adanya Permendikti sebetulnya 44 tahun 2015 itu, kata silabus sebetulnya adalah kalau bisa sekarang sudah dimutakhirkan dengan RPS ya. Inilah tugasnya auditor di dalam ini. Nah, ini contohnya Bapak Ibu, salah satu contoh. Saya mengambil salah satu contoh kriteria 3 mahasiswa. Inilah Bapak Ibu yang harus Bapak Ibu evaluasi. Saya sudah sinkronkan ini dengan laporan evaluasi diri baik PT maupun PS dan disesuaikan dengan LKPT atau LKPS. Contoh misalkan, kalau kita bicara mengenai kriteria mahasiswa, ada 4 yang harus Ibu Bapak pastikan dievaluasi. Penerimaan mahasiswa, layanan mahasiswa, organisasi mahasiswa, dan alumninya. Untuk penerimaan Bapak Ibu harus ini nih. Pastikan bahwa perguruan tinggi kita, UNIDA, telah memiliki metode rekrutmen dan sistem informasi. Dan di atasnya ada kebijakan. Harus ada kebijakan rekrutmen dan sistem seleksi penerimaan mahasiswa baru. Kemudian Bapak Ibu adalah harus ada bukti dokumen terkait dengan jumlah pendaftar, pertumbuhan jumlah mahasiswa, minat calon mahasiswa, dan mahasiswa asing. Ini Bapak Ibu beberapa saya sudah coba buat gitu Bapak Ibu ya. Aspek minimal yang harus Ibu Bapak evaluasi dalam pelaksanaan AMI sesuai dengan standarnya dan diselaraskan dengan kriteria Ibu Bapak ya. Nah, saya sudah buat juga nih untuk pendidikan. Nah, untuk pendidikan ada tadi saya katakan ada 5 gitu ya, tapi saya sempat membuat 3 saja. Standar isi pembelajaran misalnya. Dinyatakan di sana Ibu Bapak harus memastikan bahwa ada proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum. 3 hal yang harus minimal yang harus Ibu Bapak evaluasi. Yang pertama, konsistensi pelaksanaannya secara berkala ya, 4-5 tahun setiapnya. Kemudian, dia harus melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal dalam proses pemutakhirannya. Dan yang ketiga, Ibu Bapak, proses pemutakhiran itu harus sesuai dengan perkembangan IPTEX dan kebutuhan pengguna. Nah ini nih Bapak Ibu. Jadi ini Bapak Ibu harus dipahamkan dulu dari awal, aspek-aspek apa yang akan dievaluasi. Dan tolong Ibu Bapak, standarnya diselaraskan, diharmonisasikan dengan kebutuhan kita dalam jangka pendek, yaitu pemenuhan akreditasi. Ini saya sudah buatkan semua. Nah, untuk standar proses, ini sudah sesuai dengan LID PS dan LID PT ya. Nah, standar penilaian seperti ini Bapak. Ini saya sudah berikan contoh, saya tidak akan bahas secara detail satu persatu ya. Baik. Terakhir Bapak Ibu. Ibu Bapak, setelah tadi selesai itu semua, ketika Ibu Bapak melakukan audit lapangan, ada 4 hal yang harus Ibu pastikan. Yang harus Ibu Bapak lakukan di sana. Yang pertama, Ibu Bapak harus memastikan deskripsi hasil auditnya. Yaitu apa? Tolong nanti disepakati bagaimana kita memformulasikan deskripsi hasil audit. Jadi harus ada hasil audit lapangan. Itulah instrumen yang pertama yang Ibu Bapak harus pakai. Setelah Ibu Bapak mengetahui hasil audit lapangan, harus Ibu Bapak mampu mengkategorikan temuannya. Ada temuan berupa KS kesesuaian, ada temuan berupa KTS ketidaksesuaian terdiri atas 3, observasi, KTS minor, dan KTS mayor ya. Oke. Setelah itu Bapak Ibu tahu kategorinya, Ibu Bapak menggolongkan kategori itu semua kepada instrumen hasil audit lapangan kesesuaian dan hasil audit lapangan ketidaksesuaian. Nah, itu nanti buktinya Bapak Ibu. Ibu Bapak jangan lupa ya, yang namanya formulir itu adalah yang belum kita isi. Setelah kita isi menjadi dokumen. Jadi sehingga Bapak Ibu ketika Ibu Bapak mengisi hasil audit lapangan, maka itu menjadi dokumen hasil audit lapangan. Sehingga nanti Bapak Ibu kalau ditanyakan oleh asesor, manakah bukti Bapak Ibu ada hasil audit lapangan, Ibu Bapak tunjukkan instrumen yang nomor 3 itu, instrumen yang nomor 2 setelah diisi ya, setelah diisi. Nah setelah Bapak Ibu mampu membawakan kategori temuan itu, Ibu Bapak harus meneruskan dengan menelusuri atau mengidentifikasi apa akar penyebab,
apa faktor penghambat untuk setiap KTS, ketidaksesuaian. Dan nomor 4, harus mampu mendeskripsikan apa faktor pendukung keberhasilan untuk setiap ada kesesuaian. Itulah tugasnya Ibu Bapak di lapangan. Yang bentuknya seperti ini nih, Ibu Bapak. Nah, satu permintaan tindakan koreksi, ya, ada 6 langkah yang harus Ibu Bapak pastikan. 1, identifikasi temuannya, analisis penyebabnya, berikan rekomendasi tindakan koreksinya berupa RTL, ya, kemudian bantu auditi untuk merumuskan rencana perbaikannya, rencana kegiatan perbaikan, kemudian pastikan siapa yang terlibat di dalam proses untuk perbaikan tersebut. Dan yang terakhir Bapak Ibu auditor, jangan langsung lepas tangan. Langkah yang ke-6, bersama-sama dengan penjaminan mutu melakukan monitoring. Apakah permintaan tindakan koreksi telah direalisasikan atau tidak. Nah, terakhir Bapak Ibu, tugasnya Bapak Ibu nih, membuat laporan hasil AMI. Tolong nanti dipastikan laporan AMI itu minimum sekali Bapak Ibu ada 4 bab. Kalau Ibu Bapak membuatkan satu lagi tentunya ada bab penutup ya, enggak apa-apa. Bab pertama mengenai pendahuluan. Bab yang kedua mengenai metode pelaksanaan. Bab yang ketiga mengenai hasil dan analisis. Bab yang keempat mencari rencana tindak lanjut. Nah, di sini Bapak Ibu kuncinya nih. Laporan AMI inilah Ibu Bapak yang akan Ibu gunakan ketika mendeskripsikan pertanyaan nomor 6 di instrumen akreditasi, yaitu evaluasi pencapaian. Evaluasi pencapaian kinerjanya ya. Nah, metode pelaksanaan nomor 2 ini masuk ke instrumen yang tadi, metode yang digunakan. Ambil dari sini Bapak. Cep. Deskripsi mengenai hasil dan analisis keberhasilan dan ketidakberhasilan. Bapak ambil yang bagian bab 3 nih, pindah ke sana. Dan yang bagian bawah ya, rencana tindak lanjut yang dilakukan oleh institusi atau UPPS. Bapak ambil dari bab 4. Jadi sebetulnya Bapak Ibu dalam menyusun laporan evaluasi diri, Ibu Bapak semua, khusus untuk pertanyaan 6 Bapak Ibu ya, Ibu Bapak cukup mengambil dari laporan hasil AMI. Jadi tugasnya seorang auditor itu mulai dari tadi sampai, nah kalau di sini saya kembalikan ke sini Bapak Ibu ya, nih, ini dia nih. Nah ini, ya ini dia. Tugas dari setiap pihak yang terlibat dalam pelaksanaan AMI ini semua Bapak Ibu. Tahapan 1 sampai tahapan 12. Tolong nanti dicek Bapak Ibu ya. Ini nih Bapak Ibu. Nah, oke. Ibu Bapak sekalian, itu yang bisa saya sampaikan. Wah, 2 jam pas ya Bapak Ibu ya, 2 jam pas. Saya tutup dengan mengucapkan Ibu Bapak, mudah-mudahan penjelasan yang singkat ini yang cepat saya laksanakan, yang cepat dilaksanakan ini, Ibu Bapak boleh menambah pengetahuan dan memperkaya informasi Bapak Ibu ya. Barangkali sudah semua yang saya jelaskan Ibu Bapak sudah sangat paham, tapi saya kembali hanya menyampaikan informasi. Mudah-mudahan menambah pengayaan Ibu Bapak tentang bagaimana pelaksanaan audit mutu internal. Baik.